Nggak punya bakat akar spiritual. Badannya cacat dari lahir. Lihat si cacat ini, beneran nggak punya akar spiritual. Bisu, badannya cacat? Char baru aja lewat 18 tahun. Mungkin akar spiritualnya belum bangkit sepenuhnya. Minta kasih Chener satu kesempatan lagi dong. Bisu dari lahir. Akar spiritual nggak ada sama sekali. Nggak punya bakat kultivasi. Ini warisan tanah suci. Mulai hari ini, usir Lin Chen sama ibunya dari tanah suci. Nggak bakal dipanggil balik selamanya. Terus, mulai sekarang jangan bilang ke siapa-siapa kalau aku bapakmu. Aku, Lin Changshuan, nggak punya anak kayak kamu. Sungwan, dulu waktu nikahin kamu ke tanah suci Changshuan, harapin kamu bisa banggai, tapi kamu malah melahirkan anak bisu, dan lagi si cacat yang gak punya bakat kultivasi. Muka keluarga Su udah habis sama kalian. Bu, aku sama Chener diusir dari tanah suci. Minta, terimalah kami ibu dan adik. Dik dulu, biar kamu bisa nikah ke tanah suci Changshuan. Keluarga Su, nggak tahu udah berapa banyak usaha dan pengorbanan. Sekarang, gara-gara kamu melahirkan si cacat, bikin keluarga Su jadi bahan ketawa. Kalau kamu masih ingat nama keluarga kamu apa, mati aja di luar. Dik, aku ada satu hal yang gak ngerti. Changshuan suci yang darahnya mulia, kenapa bisa punya anak bisu? Puh. Jangan-jangan Lin Chen, sepupu yang gak punya bakat akar spiritual. Itu kan si cacat. Dan Tante Suwan, ya perempuan yang gak jaga harga diri. Aku bukan. Dan juga bukan bisu, tapi aku adalah Taichu Shanti yang legendaris. Cuma, tubuh dewa ini terlalu luar biasa. Mudah bikin langit iri. Sebelum bangkit, harus pura-pura cacat biar nipu langit. Kalau nggak gitu, masa aku sama ibuku harus ngalamin hinaan kayak gini? Usir kalian keluar, nggak tahu juga bakal ngomongin keluarga Su kayak apa. Tapi kalau kalian mau tinggal, ya pergi ke kamar pelayan. Jadi pelayan dan budak, kerja kotor dan berat jangan sampai males. Kalau ada kesalahan, langsung usir dari keluarga Su. Makasih, ibu. Ini semua salah ibu karena nggak punya kemampuan nyusahin kamu. Kalau nggak gitu, kamu nggak bakal alami hinaan kayak gini. Chener, jangan sedih. Nanti ibu bakal kerja lebih keras. Kumpulin sedikit uang. Siapa tahu bisa beli beberapa ramuan spiritual. Biar kamu bisa bicara. Nggak bagus. Tubuh dewa primordialku mau terbangun. Ini situasi apa? Kabar angin. Akar spiritual ada 5 tingkatan, dari bawah ke atas. Kelas rendah, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, kelas terbaik. Tapi di atas itu ada yang namanya bangunnya tubuh spiritual. Tubuh spiritual itu pertanda keberuntungan besar. Saat terbangun pasti memicu fenomena langit dan bumi. Bakatnya jauh melampaui akar spiritual. Kelas tertinggi, prestasi di masa depan. Langit memberkati keluarga Su. Pasti anak keluarga Su kita. Ada yang terbangun. Bangunnya tubuh spiritual legendaris. Cepat cari anak ajaib yang bangunkan tubuh spiritual ini. Cepat lihat. Fenomenanya bergerak. Itu bukan gudang barang. Itu dekat dengan rumah Yang Pasti Yang Cepat ke sana lihat. Tubuh spiritual yang disebut dalam kitab kuno itu cuma tubuh biasa. Sedangkan tubuh dewa primordial yang aku bangunkan adalah satu-satunya tubuh dewa tertinggi di dunia. Begitu terbangun, di dalam dantian akan muncul metode kultivasi yang cocok, yaitu kitab primordial awal. Sekarang coba lagi efek metode ini. Tarik Qi ke dalam tubuh. 3 tahap pertama kultivasi adalah pengolahan Qi, pembangunan fondasi, pembentukan inti. Setiap tahap ada 9 sub-tahap kecil. Aku sekarang kebetulan sedang terbangun tubuh dewa. Kebetulan bisa meminjam fenomena langit dan bumi, memperkuat dasar kultivasi. Lapisan 5 pengolahan Qi. Yang ini sudah terobosan. Fenomenanya kok tiba-tiba hilang? Kak, ini kenapa? Aneh. Fluktuasi Qi di halaman Yang masih ada. Nggak menghentikan kultivasinya. Ini pasti ada gangguan dari luar, merusak acara bahagia keluarga Su kita. Ibu, aku tahu, bangunnya tubuh spiritual itu berhubungan dengan keberuntungan. Pasti karena ibu dan anak Suwan itu penuh kesialan, mempengaruhi bangunnya tubuh spiritual Yang 2 bocil kecil ini, berani-beraninya mengganggu jodoh keluarga Su. Cepat suruh orang ke gudang. Ibu dan anak sial itu. Usir mereka dari keluarga Su. Orang biasa butuh berbulan-bulan baru bisa berhasil menarik energi. Aku baru pertama kali latihan langsung tembus.
Pembuluh darahku juga melebar berkali-kali lipat. Landasannya makin kuat. Lin Chen, cepat beres-beres barang terus pergi. Ada perintah dari nenek. Kau dan ibumu itu bocil kecilnya keluarga Su. Cepat keluar dari keluarga Su. Nggak boleh balik lagi selamanya. Aku dan ibu selalu nurut aturan. Nggak pernah bikin masalah. Kenapa keluarga Su tiba-tiba marah? Bocil nggak punya bapak. Suruh kau pergi. Penggong aja. Gue percaya gue patahin kaki lo. Nggak mungkin. Dasar bocil nggak punya bakat. Kau bisa punya kekuatan? Berani banget. Bu, lihat. Bocil ini berani-beraninya mukulin pembantu. Nggak ada aturan banget, nggak boleh tinggal di keluarga Su. Bu, kakak dua. Ngapain? Lihat perbuatan anakmu ini. Bau sial, mengganggu pertanda spiritual yang A. Berani mukulin pembantu, bawahan lawan atasan. Kau tahu ini salah apa nggak? Bu, Chen dari tadi di gudang. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham? Kalau bukan karena anakmu yang memalukan ini, mana mungkin pertanda yang hilang, masih berani minta ampun di sini. Orang-orang, seret terus pukul pakai tongkat. Siapa yang berani sentuh ibuku? Aku bunuh dia. Di dasar bocil ini ternyata bisa ngomong. Tingkat latihan energi? Bu, kau nggak apa-apa. Chen kau tadi bicara. Kau bisa bicara. Bu, aku juga nggak tahu. Kayak, tiba-tiba aja bisa bicara. Bisa bicara itu bagus. Ibu tahu, anakku Lin Chen pasti selak. Tuhan memberkati, baru punya sedikit kemampuan dasar udah berani berulah. Nggak tahu diri banget sih, orang. Kasih tamparan mulutnya. Semua berhenti. Mama, tadi fenomena anehnya tiba-tiba hilang. Kebetulan anak ini punya kekuatan spiritual dan dia juga bisa bicara. Mungkin nggak sih, yang bener-bener bangun spiritual body itu dia? Kak, kenapa tadi kakak halangi si manis aku? Menyakiti pelai, melawan kita, harusnya langsung diusir dari keluarga Su. Dihukum berat. Kalau dia beneran bangun spiritual body gimana? Masa sih? Dia cuma si manis doang, dari lahir nggak punya bakat spiritual. Jangan-jangan dia curi fenomena aneh milik Yang, merusak kesempatan Yang. Hongshan, kamu yakin betul si pecundang Lin Chen yang bangun spiritual body? Sebenarnya aku juga nggak yakin. Mungkin Suan pakai semacam pengorbanan buat nyembuhin dia. Tapi spiritual body ini kan berhubungan sama nasib keluarga Su. Nggak boleh salah langkah. Apa kita biarin aja ibu anak si jalang itu tinggal di keluarga Su? Nggak usah buru-buru. Besok tes bakat. Biarkan Su yang konfirmasi spiritual body. Sekalian bawa Lin Chen. Nanti pasti ketahuan asli atau palsu. Kak pikirannya matang. Kalau bocah itu bukan spiritual body, kita punya cara sendiri buat urusin dia. Kalau yang terdeteksi spiritual body, itu makin ngeiyain dugaan sebelumnya. Semua orang di kota Qingfang pasti hormatin keluarga Su. Ya udah, lakuin aja sesuai kata Hongshan. Besok adakan tes bakat, pastiin semuanya beres. Chen, lain kali jangan impulsif begini. Mah, sebelumnya anakmu ini nggak berguna. Bikin mama nanggung banyak kepahitan. Tapi sekarang anakmu bisa kultivasi. Nggak akan biarin siapapun ganggu mama lagi. Baik, mama percaya padamu. Udah larut, kapik seharian, cepet istirahat. Kita asal mula penuh keajaiban. Nggak cuma buat kultivasi kekuatan spiritual, tapi juga bisa memperkuat tulang, otot, dan kulit. Bikin aku lebih cepat capai tahap awal Divine Body. Semalam kultivasi langsung tembus level 2 Key Refining. Divine Body Primordial emang bikin kultivasi cepet banget. Dan energi spiritualnya murni. Fisik juga makin kuat. Biar cuma di level 4 Key Refining, aku tetap bisa menang. Kalau begini terus, nggak butuh waktu lama, aku bakal punya cukup kekuatan buat lindungin ibu. Semua anak muda di klan langsung menuju lapangan Yanwu. Ikut tes bakat akar spiritual hari ini. Itu Lin Chen, kan? Kok dia datang? Dari lahir aja nggak punya akar spiritual. Ikut-ikutan apa? Mungkin udah diusir dari tanah suci Changsuan kayak anjing. Otaknya rusak. Bermimpi jadi tubuh spiritual. Ari perhatian. Kakak, Lin Chen, lo beneran gak tahu malu? Soal kemarin aku udah dengar. Lo pikir punya sedikit kemampuan udah bisa pamer di keluarga Su? Biarin aja. Fenomena langit itu datang buat aku. Dan lo,
Cuma bocah imut aja. Su yang masih muda udah punya level 5 Ki Refining. Apalagi akar spiritual kualitas. Pasti dia yang membangkitkan tubuh spiritual. Betul. Dari semua cucu nenek, Su yang paling berbakat. Sakai, sepertinya harapan kebangkitan keluarga Su ada di pundaknya. Kakak ketiga, ya kakak ketiga, jangan kira karena anak kecilmu yang imut bisa kultivasi, lo bisa punya tempat di keluarga Su, dibandingin sama Yangku. Kalian ibu dan anak beneran gak pantas tampil. Lihat nih, aku udah level 5 Ki Refining. Seumur hidup lo pasti bakal aku injak. Kalau lu mau mati, silahkan coba. Kari mati. Tenang. Semua murid, langsung antre buat tes bakat. Nggak boleh ribut. Beruntung lo, tes bakat berdasarkan pancaran talenan. 1 talenan, akar spiritual. 2 talenan, akar spiritual rendah. 5 talenan, akar spiritual super. Bagus, akar spiritual rendah agak kuat. Boleh masuk ke dak. Selanjutnya, Lin Chen. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba langit penuh fenomena aneh? Apa karena Lin Chen? Sepertinya aku salah sangka. Lin Chen, akar spiritual tingkat rendah nggak masuk hitungan. Tubuh dewa primordial itu terlalu kuat. Tiang pengukur roh sama sekali nggak sanggup nahan kekuatanku. Iya, sudahlah. Biar nggak repot. Hahaha, ternyata akar spiritual paling jelek, kelas rendah. Kayaknya Tuan Changshuan itu emang nggak suka, karena akar spiritualnya jelek banget. Makanya dia diusir dari gunung. Siapa tahu, ternyata bocah imut beneran. Kalau dia anak Tuan Changshuan, masa iya akar spiritualnya kelas rendah? Cuma akar spiritual rendah doang berani pura-pura jadi tubuh roh. Emang nggak tahu diri. Buka mata lo, lihat apa yang beneran tubuh roh. Kukira bocah imut ini bakal ngasih kejutan, bener-bener buang-buang waktu. Ma, sekarang lo udah tenang kan? Dia cuma bocah imut tanpa tubuh roh. Kayaknya Suwan bayar mahal buat nyembuhin dia. WZ, tapi akar spiritual rendah nggak ada gunanya. Seumur hidup nggak bakal bisa nembus ke tahap pendirian dasar. Lihat tuh, itu Tuan Suyang. Anjing, tiang pengukur rohnya malah meledak. Masa sih bisa, gitu? Mikir aja nggak perlu. Pasti bakat Suyang udah di atas batas tiang pengukur. Dia beneran membangkitkan tubuh roh. Mak, lo lihat kan? Yang berhasil tes tubuh roh, keluarga Su bakal bangkit. Baik. Pantas jadi kirin keluarga Su. Mulai hari ini, sumber kultivasi yang dilipat gandakan, pil obat, teknik bela diri, metode kultivasi, semuanya pakai yang terbaik. Chener. Akar spiritual rendah nggak apa-apa, asal bisa kultivasi. Semua ada harapan, Ma percaya sama kamu. Mak, lo tenang aja. Aku nggak bakal nyerah kultivasi. Ayo kita pergi. Berhenti. Lin Chen, gimana? Baru tes akar spiritual rendah udah mau pergi. Tadi lu kan sombong. Dan lo juga. Punya anak bocah imut kayak gini, masih mending tinggal di keluarga Su. Kayaknya kalian berdua ibu anak mendingan pergi aja. Kamu ulangin sekali lagi. Kenapa? Masih mau mukul aku? Cuman modal akar roh kelas rendah, kayak kamu, si kecil manis? Tentang arus awan. Suyang, beberapa tahun nggak ketemu, kamu ternyata lagi zalimin anggota klan. Su Qingyu, si perempuan biadab itu, gimana bisa pulang? Asadal, aku sekarang kan wujud roh, buat apa takut sama dia? Aku nggak sengaja ngejahat orang kok. Ini bocah yang ngomong kurang ajar, makanya aku mau kasih dia pelajaran. Oh gitu? Tanti, lama nggak ketemu? Xiao Chen, kamu masih ingat aku nggak? Feng Se, aku masih ingat kamu.
13 tahun lalu, di halaman belakang keluarga Su. Aku sekarang adalah Liu Erning Gu Zijiatan. Nggak boleh ada Sheng Li Fan. Feng Se. Nenik. Aku punya yang Shanqi Gongdong, Ji Gong di Bao Se. (242) Xing Se Wei Invji Hao Yin.踢他. Qing Yu, gadis ini perubahannya besar banget. Lebih dari 10 tahun berlalu. Sekarang udah jadi kultivator lapis 9 Lianqi. Su Qingyu semuda ini udah bisa tembus ke tahap ini. Gak heran dia punya bakat akar roh kualitas atas. Chener, kamu juga jangan putus asa. Ibu percaya asal kamu mau tekun kultivasi. Suatu hari pasti bisa tembus juga. Ibu, anak nggak akan putus asa. Hari ini kalau bukan Su Qingyu muncul, pasti aku udah dipersulit Su Yang. Su Yuru, perempuan jahat itu, pasti juga bakal manfaatin situasi. Kekuatan. Kekuatan adalah senjata terbaik buat lindungi aku dan ibu. Kalau bisa dibantu pil obat, pasti aku bisa lebih cepat tembus ke Lianqi lapis 3. Oh iya, Di dalam kitab Taichu Yuan Shi, nggak cuma ada teknik kultivasi, tapi juga ada metode meracik pil. Pil pengumpul Qi kelas 1, pil penggembali Yuan kelas 2. Ternyata, di sini tercatat banyak resep pil kuno. Pil kelas 1 aja udah cukup buat kebutuhan kultivasi tahap Lianqi. Pembuat pil juga sangat dihormati. Aku bisa bikin pil sendiri kok. Bisa ningkatin kultivasi, juga bisa dijual buat dapet duit. Tapi buat ngeracik pil, harus beli bahan dulu. Tapi aku nggak punya duit sekarang. Waktunya makan. Mah, masakannya wangi banget. Chener, kamu sekarang udah jadi kultivator. Tentu harus minum pil biar kultivasi makin cepat. Uang ini ambil dulu aja. Kultivasi yang bener. Jangan banyak pikiran. Ma, uang ini, apa ini hasil tukar gelang? Aku ibumu. Asal kamu bisa hidup baik, ibu rela ngapa-ngapain. Kayaknya udah waktunya pergi ke kota Qingfeng. Tapi kota Qingfeng sama keluarga Su dipisah awan yang luas. Gimana caranya aku ke sana? oh bang, naik perahu terbang jalan-jalan emang enak. Hah, tentu aja. Aku nggak pernah naik bis kura-kura yang pelan-pelan itu. Dengar kabar nggak? Kedai tua di Qinghefang itu, ada berusia 30 tahun, cuma 5 batu roh per guci. Terus ada pavilion Yang Shin di seberang kedai, malamnya ada pertunjukan. Ini kota Qingfeng ya? Boka kecil, 10 koin. Makasih sudah beli.
Pa, gak heran katanya jadi alkemis itu susah. Gak usah bahas teknik meracik yang susah tapi biaya meraciknya aja. Udah gak bisa ditanggung orang biasa. Waktu 1 sore, Demi ngumpulin bahan pil Juji. Aku udah habis ratusan batu roh. Iya nih. Aku bisa sewa kuali di Daningge, bisa hemat banyak duit. Tapi biar nggak ribet, mending nyamar aja. Rosepil Juling, dari kitab Taichu Yuanshi. Aku lihat sekali aja udah hafal semua. Kali ini harus naikin level kultivasi. Bikin pusing banget, Senior Mo, dia ngandalin jabatannya sebagai ketua di pavilion, dan udah merangkul banyak murid alkemis, di mana-mana ngejek kita, jelas-jelas mau usir aku dari cabang pavilion, biar dia kuasai sendirian. Nona, hal ini emang harus diwaspadai. Menurut aku, yang paling kita butuhin sekarang adalah seorang alkemis yang bisa diandalkan, terutama yang jago bikin pil pengumpul Qi, obat bantu cultivation kayak gitu. Cuma orang kayak gini yang bisa jadi tumpuan, baru bisa ngalahin aliran Tuomo. Paman Chen, cara ini, masak aku nggak tahu. Tapi masalahnya, Tuamo itu alkemis level puncak tingkat manusia. Gampang aja bisa bikin, itu sudah terbaik dan langka di seluruh kota King Feng. Mau cari orang yang bisa tanding sama dia? Mana gampang sih? Nona, cepet turun lihat deh, di pavilion ada alkemis hebat banget yang datang. Apa? Gerakannya piawai banget, orang ini. Sebenarnya alkemis siapa sih? Apa jangan-jangan Master Mo dari pavilion dan... Master Mo itu orang macam apa? Masa jatuh sampai pakai tungku terbuka buat bikin obat? Seorang alkemis itu kedudukannya terhormat. Masa harus sembunyi-sembunyi, tutup-tutupin. Aku lihat orang ini, kayaknya cuma murid alkemis. Jangan-jangan sebentar lagi tungkunya meledak. Gagal total. Resep obat yang tercatat di kitab Taichu Yuanshi, itu resep kuno bang. Hiu pengumpul Qi yang dibikin, efeknya jauh lebih kuat dari yang biasa. Tubuh Dewa Taichu itu juga luar biasa, nggak mungkin gagal. Lihat cara orang ini bikin obat, beda banget sama resep pil pengumpul Qi biasa, langkah melelehkan bahan obat juga ada yang kurang. Orang kayak gini, masa bisa jadi alkemis master? Nona, aku salah lihat? Xiao Huanto masih muda, salah lihat itu wajar. Pil obat itu dibagi jadi 9 tingkat, pil yang sama tingkatan. Berdasarkan khasiatnya dibagi lagi jadi rendah, menengah, atas, dan yang legendaris sempurna. Orang ini ngendaliin api bumi jelas kurang lihai. Kayaknya jarang bikin obat. Ya jelas aja, bukan alkemis. Emang alkemis juga punya level? 3 tingkat, langit, bumi, manusia. Tingkat manusia bisa bikin pil 3 tingkat bawah, tingkat bumi 3 tingkat tengah, tingkat langit 3 tingkat atas. Kalau di atas itu, aku juga nggak tahu. Paman Chen, bener banget. Bikin obat butuh banyak pengalaman, orang ini kayaknya, bahkan bukan alkemis tingkat manusia. Wangi banget, aroma pil ini. Pertama kali ngendalikan api bumi buat ngepil, memang agak nggak biasa sih. Tapi untungnya nggak apa-apa, sampai sekarang, aku udah ngerti kondisi tungku pilnya, langkah selanjutnya jadi gampang banget. Pilnya jadi. Satu tungku pil pengumpul Qi, warnanya halus dan bulat. Aroma pilnya berputar-putar. Ini paling gak pil kelas 1 kualitas tinggi. Nona, orang ini kemampuan ngopinya, kayaknya nggak kalah sama Omoya. Kalau bisa dekat sama dia, walaupun Omo juga nggak perlu takut. Kakek ini ternyata ahli pil kelas manusia. Ahli pil kelas manusia, bahkan keluarga Su dan keluarga Sun yang 4 besar. Kasih hormat banget. Kalian tak ngelanggar kalau nggak, udah habis. Kakek. Saya lihat teknik ngopi kakek luar biasa hebat, nggak tahu apakah saya beruntung bisa mengajak kakek ngobrol sebentar, tadi saya kurang awas, hampir salah lihat. Nggak sangka teknik ngopi kakek dalam dan hebat, saya benar-benar kagum. Tolong kakek jangan marah. Nona Li ngajak saya ke sini minum teh, pasti nggak cuma buat ini kan? Terus terang, saya memang ada satu hal yang mau minta tolong, karena kakek sudah buka suara. Saya langsung bilang aja. Apakah saya boleh lihat pil yang kakek buat? Ini pola pil. Katanya cuma pil kualitas sempurna yang punya pola.
dan cuma yang udah nyentuh level ahli pil kelas bumi. Yang bisa bikin pil sempurna. Kayaknya tebakan saya nggak salah, kakek adalah ahli pil kelas bumi. Nona Li salah paham. Aku bukan ahli pil kelas bumi. Bahkan setengah dari ahli pil kelas bumi pun, di seluruh kota Qingfang, juga nggak ada duanya. Nggak tahu boleh nggak ajak kakek kerja sama dengan dan Dingge kami? Kalau kakek mau terima, ke depannya bahan dan tempat kami dan Dingge sedia semua. Cuma minta kakek bikinin pil untuk toko, bagi hasil barang. Oh gitu? Ternyata Nona Li ini mau rekrut aku. Dan Ding Ji punya kekuatan besar. Kalau bisa kerjasama, bagi aku juga bantuan besar. Kerjasama? Itu tergantung niat baik kalian. Asal kakek mau, si Wei pasti nurutin permintaan apapun. Beneran apapun permintaan bisa dituruti. Kamu? Cuma butuh satu ruang kultivasi. Apa aku Li Si Wei ini nggak menarik sih? Atau kak ini beneran orang baik banget? Mbak, kemampuan meramu pil kakak ini dalam banget nggak ketebak. Kalau kita kerja sama-sama dia, masalah dari pihak Moklau pasti bisa beres. Tapi kakak ini udah setengah langkah ke level bumi sebagai peramu pil, pasti hartanya banyak. Cuma kasih ruang kultivasi, bahan-bahan, dan lain-lain, kayaknya susah buat ngena hatinya. Mending, tunggu Swanti yang jadi pusaka utama pavilion, kita keluarkan dan kasih ke dia. Mbak, jangan banget. Tungku Shwanti itu kayak artefak kelas atas. Bahkan Moklau udah lama, kalau kita asal kasih, takutnya bakal nyenggol banyak master. Ini kayak beli tulang kuda dengan 1000 emas, tungku ini semahal apapun, tetap nggak bisa dibandingin sama nilai dari seorang peramu pil setengah level bumi. Udah, putusin gini aja. Pil sempurna. Tubuh dewa awal emang kuat banget, nanti kalau dilatih beberapa kali lagi, aku yakin, satu tungku pil, bisa semuanya sempurna. Latihan Chi level 3, akhirnya tembus. Pantas saja pil sempurna. Efeknya lebih kuat beberapa kali lipat dari pil pengumpul Ki biasa, demi bikin aku bisa kultivasi. Ibu jual gelang giok kesayangannya, sampai hari ini. Akhirnya aku punya kesempatan balas budi ke ibu. Kalau Pavilion dan Ding bisa tunjukin niat baik yang lebih, maka aku mau kerja sama-sama mereka. Jadi bisa sering kesini kultivasi. Cepet breakthrough, juga bisa cari uang buat ibu. Beli gelang yang lebih bagus. Enggak, aku nggak pantas jadi anak. Bu. Pavilion Danding kuat banget, kedudukannya istimewa. Tunggu Shwanti ya, apalagi itu pusaka paling berharga dari Pavilion Danding. Mereka mau jual nggak ke kita? Younger, sekarang udah beda dari dulu. Kamu sekarang udah bangkitin tubuh spiritualmu. Potensi kamu nggak terbatas. Di belakangmu juga ada seluruh keluarga Su. Pavilion Danding pasti segan sama kita berdua ibu anak. Nanti ikutin kata ibu. Master mau itu peramu pil puncak level manusia. Kalau kita bisa beli tungku besi hitam ini, kasih ke dia, minta dia bikin obat buat kamu, pasti kamu bisa naik level lebih cepat. Nanti, seisi keluarga Su pasti bangga sama kamu. Bu, kata ibu benar. Ibu tenang aja, kalau anakmu bisa masuk ke 5 sekte besar, pasti Suwan sama si kecil itu kuusir dari keluarga Su. Biar keinginan ibu kesampaian. Kak, akhirnya keluar juga. Kamu nunggu aku di sini dari tadi? Kakak, tolong bikin tempat ini jadi bersinar. Masalah nunggu sebentar demi kakak, nggak apa-apa. Oh iya, kak, aku punya hadiah buat kakak. Mari ikut aku. Ini tungku besi hitam, kan? Kenapa bisa diambil dari Pavilion Elixir? Iya, katanya ini pusaka paling berharga di Pavilion Elixir. Lebih mahal dari senjata kelas atas. Bahkan gurumu aja nggak bisa dapetin barang bagus kayak gini. Minggir, jangan halangin jalan. Kayaknya kebetulan nih. Pachen, bungkus tungku ini, kami keluarga Su yang beli. Busu yang kedua, ibu ini, Anakku Su yang baru bangkitkan roh tubuhnya, mau kasih tungku ini ke gurumu, minta dia bikin obat. Pak Chen, urusan ini nggak boleh ditunda. Buru bungkus tungkunya. Maaf Nyonya Su. Tuan Su, tungku besi hitam ini udah punya pemiliknya. Punya pemilik? Siapa yang seberani itu, berani rebut barang dari keluarga Su? kakak ini yang punya tungku besinya. Dia tamu spesial, yang Pavilion Pil kami kasih. Tamu spesial. Pak Chen jangan bercanda, pakai jubah hitam. Kesosokan, muka aja nggak berani kelihatan. Orang kayak gitu juga, layak punya tungku besi hitam. Anjing liar, dari mana? Berani gonggong di depanku? Lu cekali mati kali ya, berani rebut tunggu sama aku. Su Yang. Aku tahu kamu. Tuan muda paling disayang di keluarga Su. Beberapa hari lalu bangkitin, yang namanya roh tubuh. Sejak tahu nama besarku, ya udah aku kasih tahu aja. Tungku ini buat gurumu. Beliau itu alkemis puncak level manusia. Kalau tahu diri, buruan pergi. Yang bener, barang berharga cuma pantas buat orang yang punya budi pekerti. Tungku pil Swanti cuma di tangan mastermu, baru bisa berguna. Sedangkan orang sepertimu, cuma bikin barang berharga jadi sia-sia. Udah. Orang ini adalah master pembuat pil yang kami hormati sebagai tamu penting di Dandingge. Mana bisa kalian seenaknya di sini? Tungku pil ini aku sendiri yang kasih ke master. Belum waktunya keluarga Su ikut campur. Mana mungkin? Dia itu pembuat pil Mbak Li. Jangan sampai kamu dikibuli. Hai, usir ibu dan anak keluarga Su keluar.
Mulai sekarang, Daningge nggak bakal kasih masuk anggota keluarga Su. Semua transaksi pil diputus. Kalau berani datang lagi bikin masalah, kaki kalian dipatahin. Li Shue, kamu berani mukul aku? Nanti setelah anakku berhasil menguasai tubuh spiritualnya, pasti bakal datang minta keadilan padamu. Pu. Maaf sudah mengganggu Master, saya yang kurang perhatian. Sikap dan Dingge bikin aku puas banget. Mari kita bicarakan soal kerjasama. Li Shue itu berani-beraninya mukul aku. Menyebalkan banget. Yang nanti setelah kamu sempurnakan tubuh spiritualmu, harus balas dendam buat ibu. Kabi, Li Shue itu gitu yakin? Kalau orang itu pembuat pil, dan dia juga kasih tunggu pil Suan dia padanya. Jangan-jangan keahlian bikin pilnya lebih hebat dari mastermu? Nak, di kota Cingfang ini, kapan pernah kamu dengar ada orang bikin pil yang lebih hebat dari mastermu? Dia pasti udah putus asa, asal cari orang sembarangan aja ngajak pembuat pil. Panas saja, tapi kita tuh udah menyinggung seorang pembuat pil. Nenek nggak bakal marah sama kita kan? Jangan takut, menurutku orang ini sembunyi-sembunyi. Pasti kemampuannya biasa aja. Paling-paling kita bisa dekat lagi sama mastermu. Orang aneh berjubah hitam ini nggak perlu ditakutin. Kalau kalian mau aku bikin pil buat kalian, nggak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang harus diatur dulu. Silakan, Kak. Setiap hari aku cuma bikin pil 3 tungku, setengah dari pil itu jadi milikku. Ruang kultivasi kalian di sini lumayan juga. Setiap hari setelah meramu pil, tolong siapin 1 ruang buat aku kultivasi. Tentu aja, kakak sepuh, apapun yang kakak butuhkan, nanti bilang aja langsung, dan Dingge pasti bakal usahain siapin semuanya buat kakak. Kakak sepuh, kantong Ciankun ini praktis buat nyimpen barang. Tolong kakak terima juga. Katanya di dalam kantong Ciankun ini ada ruang. Selain makhluk hidup, apa aja bisa dimasukin. Setidaknya butuh beberapa ribu tile perak buat beli. Kayaknya Nonali ini emang dermau. Oh iya, aku masih belum tahu nama kakak sepuh. Aku Margalin. Udah, aku masih ada urusan penting. Aku pergi dulu. Soal meramu pil, besok datang lagi. Nona, urusan hari ini bikin heboh nggak kecil? Si Simolau kayaknya susah disembunyiin. Gimana menurut Nona? Gak apa-apa, Paman Chen, Molau sehebat apapun, dia cuma peramu pil puncak tingkat manusia. Master Lin punya kemampuan meramu pil jauh lebih dalam dari dia. Kalau dia berani cari masalah, cuma cari kesusahan sendiri. Kantong Ciankun ini lumayan bagus. Ruang di dalamnya sampai beberapa meter kub. Baik tungku pil maupun baju, gampang dibawa. Dan dari luar kelihatannya, ya uang gue iket, gak beda sama kantong uang biasa. Jadi nggak bakal narik perhatian. Kilang jiok yang kubeli di jalan pulang ini kualitasnya lumayan bagus. Ibu pasti suka, ya? Udah jam segini, kok ibu nggak di rumah? Apa mungkin terjadi sesuatu? Dasar nggak tahu diri, cuma modal kamu dan anak kecil manismu. Juga mau ambil pil kultivasi Ki, cepat pergi aja. Jangan di sini bikin orang risih. Kepala rumah tangga Sun, menurut aturan keluarga Su, kalau anggota keluarga punya bakat kultivasi, bisa ambil 1 botol pil pengumpul Ki setiap bulan. Chener sekarang udah terdeteksi punya bakat akar spiritual. Dia butuh pil buat bantu kultivasi. Minta tolong kasihanilah. Beri kami pil itu. Hah? Dengan bakat akar spiritual kelas rendah anakmu yang jelek itu, juga pantas pakai pil buat kultivasi. Suan, jangan nggak tahu diri, pergi. Kepala rumah tangga Sun, Chener beneran butuh pil obat. Dia latihan sangat keras, minta tolong, kasih aku pilnya. Aku bakal balas budi. Jadi sapi atau kuda juga nggak masalah. Pas carinya ganggu, kayaknya kamu cari berhenti. Tahu Berani lukai ibuku? Kamu cari mati? Chener, kamu bikin masalah besar. Kepala rumah tangga Sun ini orang kesayangan nenek. Kamu melukai dia. Keluarga Su, pasti nggak bakal diam aja. Tenang, ada aku. Nggak bakal kenapa-napa. Kamu bocah nakal. berani-beraninya kamu pukul aku. Pukul kamu? Aku bahkan berani bunuh kamu, menggelapkan pil obat, menyakiti ibuku. Hari ini meskipun aku hancurin kamu, apa salahnya? Berani. Berhenti. Kamu bocah nakal. Benar-benar nekat. Berani-beraninya pukul pengurus klan, bawahan lawan atasan, nggak kenal aturan. Seorang bocah nakal dengan akar roh rendah, berani-beraninya bikin onar di keluarga Su, masih berani ngomong mau hancurin kepala Su. Kalau berani, coba lakuin di depanku. Ayo, Lin Chen, kamu bocah nakal. Nyonya dan tuan muda ada di sini. Kamu berani terus lukai aku, maka sesuai aturan klan, kamu bakal diusir dari keluarga Su. Bukannya kamu mau hancurin aku. Ayo, berani. Baiklah, Kamu beneran hancurin kultivasiku. Bocah hebat, kamu beneran berani bertindak. Orang-orang, tangkap dia. Pergi. Level 3 pemurnian Qi. Kepala rumah tangga pakai jabatan nindas orang, nyusahin ibuku. Menurut aturan klan, memang pantas dihukum. Kalian ibu dan anak nggak lihat mana yang benar, malah langsung nuduh sembarangan. Apa kalian buta? Baik. Kamu bocah nakal, ternyata mulutmu tajam. Suan, pasti kamu yang ngajarin, kan? Anakmu ini ternyata sudah lama mulai berkultivasi. Ternyata kamu sembunyi dalam banget ya. Lin Chen, kamu tuh nggak tahu diri banget sih. Kayaknya hari ini gue harus ngelumpuhin kamu deh. Cuma modal kamu.
Oke. Besar banget mulutmu. Cuma bocah akar spiritual kelas rendah, berani ngomongin putra kebanggaan klan Su. Bu, lihat, aku bilang juga, ibu dan anak Suan itu bukan orang baik. Sombong gak lihat orang, gak punya sopan santun sama sekali. Menurutku, mending bocah itu dilumpuhin aja, dan mereka berdua diusir dari klan Su. Nenek, ibuku benar. Kukumu nggak masalah soal kehormatan, tapi bocah ini berani melumpuhkan manajer Sun. Ini jelas nggak nganggap nenek. Ling Chen, kamu berani bikin masalah di klan Melakai Manager Sun. Apa masih ada aturan klan Su di matamu? Aturan itu untuk menegakkan keadilan, bukan untuk memanjakan budak jahat. Dia duluan nyusahin ibuku, aku bertindak setelahnya. Mana salahnya? Kurang ajar. Masih berani membantah pula. Orang, datang sini. Lumpuhin bocah ini buat gue. Paman, tunggu dulu. Qingyu. Gadis kecil Qingyu. Kamu mau belain pasangan pembawa sial ini? Merusak aturan klan Su. Nenek, jangan marah. Masalah ini sama sekali nggak bisa salahin Lin Chen. Manajer Sun hari ini memang sengaja nyusahin Tante Wan. Lin Chen juga bertindak karena terdesak. Benar-benar terpaksa. Dia udah bikin manajer Sun begini parah. Apa masih kurang? Tante Wan dan Lin Chen seburuk apapun mereka, tetaplah anggota klan Su. Mana bisa dibiarin dihina orang lain? Tolong nenek, beri keringan, hukuman ringan saja. Baiklah, hari ini, lihat muka Qingyu, gue ampuni nyawa kalian. Hari ini, gue bilang di sini, Yang itu, putra kebanggaan klan Su yang asli. Anakmu jangan harap bisa pakai sumber daya pil klan Su sedikit pun. Kalau ada yang berani bantu diam-diam kultivasinya, semua diusir dari klan Su. Jenner, gimana ini? Nenek gak izinin kamu pakai sumber daya klan Su sama sekali. Tapi kamu butuh pil untuk kultivasi. Ibu yang salah, ibu minta maaf sama kamu. Ibu, jangan khawatir soal sumber daya. Aku punya cara sendiri. Sekarang aku sudah jadi alkemis, di bawah naungan pavilion dinding. Yang paling gak kurang ya pil kultivasi. Nenek mau paksa aku tunduk dengan cara itu. Gak mungkin. Ibu, sini. Pakai. Mulai sekarang aku gak akan biarin ibu menderita lagi. Kamu dapat uang dari mana buat beli ini? Ibu, jangan urusin soal uang. Ibu cuma perlu tahu, aku bisa jaga ibu. Jiang Yu, kalau tadi kamu nggak bilang minta tolong, aku sama Chen Er nggak tahu bakal kena hukuman apa. Makasih banget. Tante Wan, kamu terlalu sopan. Dulu kalau bukan tante yang lindungin aku juga nggak bakal betah di keluarga Su. Sekarang bisa bantu kalian. Aku juga senang. Sudah agak malam, Tante Wan. Aku harus pamit. Biarkan Chen Er antar kamu. Nggak nyangka, anak kecil dulu sekarang udah gede benar. Cara kamu lindungin Tante Wan tadi, memang penuh keberanian. Makasih tadi. Ini. Aku tahu kamu nggak mau bikin Tante Wan khawatir, jadi sengaja pura-pura kuat bilang punya cara. Tapi pil kultivasi nggak gampang didapat. Kultivasi kamu juga nggak bisa ditunda. Botol pil pengumpul ki ini ambil dulu aja. Memang nggak banyak, tapi bisa bantu untuk sementara. Kayaknya meskipun aku bilang bisa bikin pil, dia juga nggak bakal percaya. Makasih. Nggak usah berterima kasih. Aku cuma bisa bantu segini. Jaga Tante Wan baik-baik. Jaga juga diri kamu sendiri. Sayang, cuma bakatnya terlalu rendah. Nenek. Lin Chen si sampah itu bukan cuma mukulin kepala rumah tangga Su, malah berani nantang nenek. Aku nggak tega banget. Yang nggak usah Bentar lagi ulang tahunku. Nanti aku bakal umumkan, kamu adalah anak ajaib keluarga Su yang sudah membangkitkan jiwa roh. Biar aku luruskan namamu, nanti pasti bikin Lin Chen si manis itu jadi bahan tertawaan. Biar kamu lega banget. Makasih, nenek. Tenang aja. Master Mo udah setuju, mulai besok, dia bakal khusus bikin pil buat Yang Kamu nggak tahu, Li Shui dari Dandingge itu sombong banget, dia malah mau ngasih tungku Xuanti ke orang nggak terkenal, makanya dia usir aku sama Yang Dan dia bilang mau putus hubungan sama keluarga Su. Nggak tahu diri banget sih. Putus hubungan sama keluarga Su. Cewek keluarga Li ini beneran sombong. Bu, menurut ibu, kita perlu persiapan nggak? Nggak apa-apa. Yang penting kita baik sama Master Mo, ke depannya, pil keluarga Su nggak perlu lagi ke Dandingge. Lagi pula Master Mo emang nggak akur sama cewek Li itu, karena dia mau putus hubungan sama kita. Nanti kita lihat siapa yang minta tolong siapa. Ada 3 pil pengumpul Ci. Buat aku sih nggak penting. Tapi setidaknya itu niat baik. Nanti kalau ada kesempatan, aku harus balas budi sama Kak Qingyu. Lian di lapis 4, gak sia-sia disebut tubuh Dewa Taichu. Dengan bantuan pil pengumpul Qi, terobosannya cepet banget. Bentar, menurut catatan kitab asli Taichu, setelah tubuh Dewa Taichu nembus Lian Qi lapis 4, bisa mulai mengolah api roh Taichu. Itu semacam kemampuan kuat yang khusus buat tubuh Dewa Taichu, gak cuma ningkatin damage jurus, tapi juga bisa naikin kualitas pil waktu Lian dan. Coba. Berhasil? Ini Kak api roh Taichu, panasnya kuat banget. Kayaknya kena Lian Qi lapis 9 juga bakal hancur tubuhnya. Kalau dipakai buat Lian dan, aku yakin bisa bikin 1 tungku pil pengumpul Qi sempurna. Kebetulan aku janji sama Dandingge mau Lian dan hari ini. Nanti aku coba. Paman Chen, 2 hari lagi, lelangnya mau dimulai. Apa barang-barang yang dibutuhin udah lengkap? Terus terang, Nona, akhir-akhir ini banyak orang nitip barang buat dilelang.
Harta karunnya udah cukup, tapi soal pil, Paman tahu, Pak Mo akhir-akhir ini nggak mau kerja sama. Ini agak susah diurut. Paman Chen lupa sama Master Lin? Iya, Master Lin itu pembuat pil setengah dewa. Kalau dia turun tangan, masalah ini gampang aja selesai. Iya, Linona, berani banget kamu. Berani-beraninya kau kasih tungku besi hitam, pusaka utama pavilion pendiang, ke orang nggak terkenal. Apa masih ada posisiku di matamu? Mok Tua, sesuai aturan cabang. Urusan ini aku putusin sendiri aja. Belum waktunya Loe ikut campur. Hahaha, bagus. Bagus amat si Nonali. Berani-beraninya ngomong gitu sama aku. Nggak tahu diri. Hari ini kalau nggak kasih aku penjelasan, pavilion pendiang Loe, jangan harap minta aku bikin obat lagi. Mau tua, tenang dulu. Teknik meramu saudara Lin emang jago banget, pantas aja dapat tungku ini. Pengurus Chen, lo juga berani bela dia? Cuma segudang obat murahan, sampai Loe kasih tungku besi hitam. Mata udah buta banget kali. Cuma peramu level manusia aja berani ngomongin aku, saudara Lin. Lo, itu apa-apaan? Berani-beraninya lawan aku, guru. Loe, juga apa-apaan? Berani ngomong gini ke aku, yang beneran datang. Kukira siapa? Ternyata cuma tikus pengecut yang sembunyi-sembunyi. Modal hoki doang, bikin segudang obat murahan. Udah berani sombong di pavilion pendiang obat murahan. Hah? Emang aku nggak bisa bikin? Hari ini biar gue kasih Loe lihat kehebatan. Kalau Loe kalah, balikin tunggunya sekarang. Keluar dari pavilion pendiang. Gak boleh masuk lagi selama-lamanya. Lo juga pantas tanding sama aku. Lo takut? Tungku besi hitam itu pemberian Nonali. Gak ada urusan sama Loe. Mau tanding sama aku? Taruhan Loe di mana? Kalau aku menang, Tungku besi hitam ini jadi punya aku. Oke, bener-bener nggak tahu diri. Gue Mok udah meramu puluhan tahun. Masa kalah sama tikus kayak Loe? Kalau gue kalah, anak sihir level menengah ini, bakal cermin pelindung. Jadi taruhan. orang tua ini udah meramu puluhan tahun, pantesan duit banyak, alat sihir level menengah, bahkan kultivator lapis 9 juga rebutan. Ya udah, biar kita penuhi keinginannya. Saudara Lin, Nonali tenang aja. Aku tahu diri. Ayo, Hari ini, biar aku bikin kamu kalah total dan ngaku kalah. Ini Pak Mo kan? Dia mau buka tungku bikin pil? Nggak bener. Pak Mo kan punya tungku dan ruang sendiri. Kenapa di sini bikin pil? Silin, aku juga nggak mau nipu kamu. Kita berdua pakai tungku umum ini. Masing-masing bikin satu tungku pil pengumpul energi. Yang kualitas pilnya lebih bagus. Itu yang menang. Berani. Tungku besi hitam ini bisa nambah hasil pil. Dengan begini, orang ini nggak bisa pakai tungku. Nguntungin dirinya sendiri. Oke. kalau gitu aku juga nggak nipu kamu. Biarkan kamu duluan bikin pil, biar nggak nanti mentalmu hancur. Gagal bikin pil. Why, orang ini sombong banget sih. Berani-beraninya ngomong gitu sama Pak Mo. Nggak, orang ini juga tukang bikin pil. Kemarin aku lihat sendiri dia bikin satu tungku pil pengumpul energi. Hah? Emang kenapa? Pak Mo kan master bikin pil tingkat puncak manus. Gampang aja bikin pil kualitas atas kelas 1. Orang ini mana bisa dibandingin sama Pak Mo. Bikin mentalku hancur. Omonganmu gede banget. Semoga teknik bikin pilmu ada setengah dari omongan sombongmu. Ya udah, hari ini biar aku buka matamu. Lihat apa itu bikin pil yang benar. Aduh, Nona, Pak Mo hari ini kayaknya lagi bagus mood bikin pilnya. Mungkin bisa bikin satu tungku pil kualitas atas. Kalau Mas Lin nggak bisa bikin pil sempurna, kayaknya susah menang deh. Pak Chen, udah begini, nanti kita lihat aja kemampuan Mas Lin. Tiga biji semuanya kualitas atas kelas 1. Nggak. Di dalamnya ada satu yang ada garis pil. Dia malah bikin pil sempurna. Masa sih? Teknik bikin pil Pak Mo ternyata naik lagi. Sebelum kemarin, teknik bikin pilku udah tinggi banget. Makin naik. Sekarang hasil 3 pil. 2 kualitas atas, 1 sempurna. Gimana kamu bisa menang? Haha, Silin, kamu pasti kalah. Sekarang, berlutut minta maaf sama guru aku. Masih ada waktu. Kalau nggak, bakal aku usir kamu dari Dandingge. Cuma berhasil bikin satu pil sempurna doang. Berani-beraninya sombong gini. Bener-bener nggak tahu diri. Gaya banget sih. Itu kualitas sempurna. Loh, meskipun dia master ramu puncak level manusia, juga nggak bisa jamin tiap kali bisa bikin satu. Kamu punya hak apa buat ngeragui, Lin? Tadinya aku kira kamu punya kemampuan, nggak taunya cuma orang yang banyak mimpi tapi nggak bisa apa-apa, pergi aja. Pertandingan ini, aku yang menang, kamu menang. Melihat pil sempurna, masih nggak mau ngaku kalah. Bener-bener cari perhatian. Nonali, ini tamu kehormatan yang kamu bawa. Pertandingan ini udah jelas pemenangnya. Kalau kamu pinter, suruh dia keluar dari Dandingge. Kalau nggak, ini api spiritual. API Spiritual. Master Ramu level bumi. Di seluruh kota Qingfeng, nggak ada satupun, meskipun punya api spiritual. Terus, guru aku udah bikin pil sempurna, nggak mungkin kalah. Paling banter seri. Betul, pertandingan ini cuma seri doang. Nggak apa, aku bakal tanding ulang sama kamu. Seri. Tiga pil sempurna. Master Lin beneran master ramu level bumi. 3 sempurna.
Mana? Mungkin? Pil sempurna susah bikinnya. Kok Quadstritsin. Gampang banget. Kamu. Guru. Master mau kalah. Ya, 1 tunggu 3 pil sempurna. Master yang ini, kayaknya dia master ramu level bumi, luar biasa. Dan Dingge bisa dekat sama senior ini. Kedepannya pasti naik level lagi, yang namanya Mo. Kayaknya kamu lupa sesuatu. Aku terima kalah. Taruhan adalah taruhan. Li Xue sialan. Dari mana dia cari master ramu level bumi? Jangan-jangan orang dari keluarga Li di belakangnya. Guru, gimana dong? Apa kita pergi gitu aja? Hah? Takut apa? Aku lihat gelombang Qi orang ini masih di tahap lianci. Belum tentu kekuatan bertarungnya seberapa hebat. Berani ambil barang aku, maka bikin dia mengembalikan 2 kali lipat. Guru, maksudnya... Guru. Hai tempat, tunggu dia keluar. Hah? Cermin pelindung ini dulu dibeli Pak Tuamo di lelang, katanya setelah mengaktifkan Qi, bisa menahan 3 serangan penuh dari ahli Lian Qi tingkat 9. Kah harus menempelkannya di tubuh. Oh ya? Kalau begitu, kayaknya benda ini cukup bagus. Oh ya, lelang yang kamu bilang tadi itu gimana? Begini ceritanya, dan Dingde setiap tahun mengadakan lelang 1 kali. Nanti akan ada banyak alat kultivasi dan harta karun yang dilelang. Lelang kali ini diadakan 3 hari lagi. Kalau kakak tertarik, bisa masuk sebagai tamu kehormatan toko kami. Bolehlah pergi lihat-lihat, beli beberapa senjata dan alat kultivasi. Oke. Selain itu, aku punya 1 permintaan yang agak lancang, nggak tahu apakah kakak mau mengabulkannya. Pil-pil di lelang tahunan dan Dingge, semuanya dipasok oleh Pak Tuamo. Tapi kali ini Pak Tuamo nggak mau bekerja sama. Jadi aku nekat, ingin mengirimkan pil yang kakak buat ke lelang. Nanti hasilnya, kakak dapat 70%. Dan Inci cuma ambil 30% saja. Boleh. Meskipun menang adu tanding hari ini. Tapi pil yang bisa aku buat cuma pil pengumpul Qi. Harus belajar lebih banyak resep pil. Misalnya pil kembali Yuan dan pil pembentuk tubuh. Lagi pula, di kitab Taichu Yuan Shijing, ada resep yang sesuai. Hei, yang namanya Lin, aku sudah lama tunggu kamu. Kayaknya kamu nggak terima. Hah, tungku besi hitam dan cermin pelindung di tanganmu. Sayang sekali kalau kamu pintar. Serahkan semuanya. Kalau aku nggak mau, maka bunuh kamu. Mati. Kamu ini ternyata cuma di Lian Qi tingkat 4. Hehehe. Ketahuan tingkat kultivasinya, orang tua ini adalah kultivator Lian Qi tingkat 9. Kekuatan Qi-nya jauh di atasku. Harus pakai akal. Mau kabur. Pas Shu, kita sudah sampai mana? Nona, ini di Qinghefang. Setelah lewati lorong depan ini, kita sampai di rumah. Untung, kali ini keluar kota, banyak banget kejadian. Berkat ilmu rahasia Nona sih, kalau bukan karena Nona bisa bedain bau, mungkin kami para abang sudah celaka. Ada penjahat lindungi Nona. Cuma pengawal kecil berani hadang aku. Kari mati. Karena sudah lihat wajahku, kalau begitu mati semua? Bagus nak, berani-beraninya jadi pahlawan selamatkan cewek. API spiritual ini kok kuat banget, sampai bisa telan energi spiritualku. Makasih atas cermin pelindung dadamu. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Makasih Tuan, udah tolong. Nona, kamu nggak luka. Paman Zhao, aku nggak apa-apa. Syukurlah nggak apa-apa, di siang bolong begini, ada penjahat berani bertindak jahat. Ini benar-benar nantang asosiasi dagang Shen kita. Bawahan akan suruh orang selidiki. Baunya, dia unik banget. Benar-benar beda dari orang biasa. Nona! Paman Zhao, jangan buru-buru cari pelaku. Bantu aku cari seseorang, penyelamat nyawaku. Cermin pelindung ini emang kuat pertahanannya. Kena pukulan penuh dari level 9, Lian Qi aja nggak rusak. Pil dan tungku itu, nomor 2. Dan inti binatang buas level 1, jarang, soalnya, jimat tingkat menengah Ling Yun. Dipakai bisa jaga pikiran jernih. Nahan gangguan teknik spiritual lumayan. Telapak api, teknik bela diri di dunia dari tinggi ke rendah dibagi 4 tingkatan. Tian, Di, Xuan, Huang, setiap tingkatan ada lagi. Bawah menengah atas ini ternyata teknik level Huang tingkat atas. Bahkan keluarga Su juga jarang punya. Bagus, kali ini untung gede. Mek Ka Qing Yu. Chenner, ibu beliin kamu baju. Coba pakai, cocok nggak? Makasih mah. Aneh. Kok di tubuhmu ada bau darah? Ini aja bisa tercium. Mungkin pas balik lewat toko daging, kena sedikit bau. Oh ya. Si bokah ini berani ambil untung dariku. PP1, aku pergi dulu. Suruh Chenner antar kamu.
Belakangan ini kultivasimu gimana? Apa ada yang bikin bingung? Lancar-lancar aja. Oh gitu, berarti lu cukup paham ya? Orang ini masih maksain diri, bikin khawatir aja. Oh iya Kak Qingyu, pulang kali ini buat ngerjain tugas sekte kan? Ada yang bisa aku bantu nggak? Lu bener-bener udah besar ya? Aku kasih tahu yang jujur aja. Aku pulang kali ini buat ngejar sisa-sisa Blood Shadow Gate. Blood Shadow Gate? Sekte iblis yang dihancurkan sama 5 sekte besar itu? Betul, waktu jayanya Blood Shadow Gate kuat banget. Sekarang sih udah kacau balau. Tapi sisa-sisanya minimal punya kultivasi tahap 7 Ki Refining. Jadi niat baik lu aku terima. Mending fokus kultivasi dulu aja. Jaga Tante Wan, aku pergi dulu, nenek masih nyariin aku. Sayang bakat spiritual Xiao Chen terlalu rendah. Seumur hidup kayaknya susah tembus tahap 7 Ki Refining. Qingyu, sini cepet. Ada yang mau aku umumkan. Apa sih? Nek, keponakan Qingyu. Tentu aja kabar baik banget. Yang R sekarang udah bangun spiritual body. Pas lagi butuh sumber daya. Jadi aku sama Hong Shen besok mau ke Serikat Dagang Shen. Buat lamar putri sulung keluarga Shen. Shen Yur, nentuin periodohan. Oh, keluarga Shen? Itu sih lumayan. Keluarga Shen sama kita sama-sama 4 keluarga besar. Lagi pula mereka kuasai serikat dagang. Punya harta nggak terhitung. Ya, nggak ngerendahin yang R sih. Aku setuju. Nek, denger-dengar, Shen Yurong itu salah satu dari 4 cantik di kota Qingfeng. Banyak banget yang ngejar. Dia mau nerima? Keponakan Qingyu, bicara apa sih? Yang R aku sekarang spiritual body, keluarga Shen pasti pengen bang. Bener, Yang R itu cucuku, keluarga Shen nggak mungkin nolak. Lihat tuh, Suwan, Yang R ku itu kesayangan nenek. Anak sampah lu itu sama sekali nggak berharga. Terus ada satu hal lagi, aku dengar Master Lin dari Pavilion Cauldron Elixir, ngontrol api spiritual buat ngeramuan elixir. Ngalahin Pak Mo, kalian tahu soal ini? Orang ini kayaknya alkemis level tanah yang langka. Kalian sebelumnya udah banyak nyinggung dia, walaupun ada Pak Mo yang dukung. Tetep aja nggak enak, nanti kirim hadiah permintaan maaf, biar nggak kebangetan. Ma, aku dan Yang Er pergi dulu. Apa nggak kurang pas ya? Gimana kalau mereka ngusir kita lagi? Iya sih. Sini aja, Qingyu. Urusan ini aku kasih ke kamu, oke? Biarpun itu aliran Liu Yu, Gak punya banyak alkemis tingkat bumi. Ya udah, aku emang lagi perlu nyuruh orang buat bikin pil pecah cermin tingkat 2. Coba aja deh dateng. Master Lin ini. Oke. Pantesan aja, teknik bela diri tingkat lanjutan Huang. Kekuatannya emang gede banget, terus bisa juga sembunyiin api primordial aku, bikin makin gampang bunuh musuh. Waktunya ke Pavilion Danding. Sekalian nyoba resep baru. Nek, Ma, Yang R udah siap, yuk berangkat. Sial banget, kok bisa ketemu dia pas lagi keluar rumah? Yang Er, kenapa? Nenek, Ma. Coba lihat tuh, giok di badan si kecil imut itu. Bentuknya sama persis kayak giok Lingyun yang kita kasih ke Master Mo. Yang R, kamu salah lihat aja. Giok Lingyun itu barang mahal, kita beli dengan harga besar. Itu alat tingkat menengah, dia aja beli pil nggak mampu. Mana mungkin punya alat kayak gitu? Iya, cuma anak kecil doang, nggak mungkin ada hubungan sama Master Mo. Ayo, urusan penting kita hari ini, itu pergi ke kamar dagang Shen buat lamaran. Nggak usah mikirin orang yang nggak ada urusan. Sejak pergi kemarin, Master Mo hilang. Kayak menguap dari muka bumi. Nona, jangan-jangan dia pergi dari kota Qingfeng karena kesel? Nggak mungkin. Aku tahu karakter Master Mo. Dia nggak tega ninggalin usaha di sini. Nona, ada kabar. Gimana? Ada saudara yang dengar kemarin kamar dagang Shen diserang di Hefang dan mayat murid Master Mo ketemu. Apa? Master Mo tiwas? Nona, lihat ini. Walaupun Master Mo nggak akur sama kita, tapi dia tetap orang Pavilion Danding. Kalau hidup, mesti lihat orangnya. Kalau mati, mesti lihat mayatnya. Kirim orang lagi buat cari. Nggak usah dicari. Orang ini aku yang bunuh. Master Lin, tadi Bang bilang. Orang tua itu kemarin masih dendam. Dia mau bunuh aku di Qinghefang. Mau ambil cermin pelindung sama tungku besi hitam. Makanya aku bunuh dia.
Ini tungku perunggu milik Pak Mo. Barang ini selalu dia anggap lebih berharga dari nyawanya. Nggak bakal lepas dari tubuhnya. Master Lin, Bang. Bagus banget Bang Gunungnya, tahu mukanya nggak tahu hatinya. Awalnya aku kira Pak Mo cuma kena musibah biasa. Karena kenang masa lalu, aku mau cari tahu keberadaannya. Tapi dengar penjelasan Master Lin, dia kelakuannya kayak orang rendahan. Pantasan aja dapat akibatnya. Betul, Master Lin. Pak Mo, coba bunuh Bang. Itu artinya, dia mukul muka gedung dan di kita. Panasan aja dia harus dibunuh. Ya udah kalau gitu, siapkan satu ruang latihan buat aku. Siap. Untung aja Master Lin nggak marah sama kita. Pak Mo bener-bener nyusahin orang. Perintahkan ke bawah, mulai sekarang. Garis Pak Mo nggak ada hubungan lagi sama kita. Siap. Putraku, Yang, sudah bangun rohnya. Pasti bakal bisa masuk 5 sekte besar. Jadi kultivator besar level pangeran. Kalau bisa nikah sama Yorong, kocok banget jadi pasangan. Iya, tuan kepala keluarga Shen. Lagi pula, keluarga kita udah bersahabat lama. Anakku juga beneran mau lamar Yuerong. Tolong dipikirin baik-baik. Nenek, nyonya kedua, kalian semua terlalu sopan. Bakat dan potensi Suyang. Kalau lihat santero kerajaan Yan, jarang ada yang selevel. Kalau bisa jadi besanan dengan keluarga Su, keluarga Shen kami pasti Ayah mau nikah. Silakan ayah aja yang nikah. Aku nggak mau. nggak sopan. Apa sih omongan kamu itu? Anak ini mau jujur sama ayah. Aku udah punya orang yang aku suka. Siapa? Kemarin, anak ini hampir mati di Qinghefang. Untung diselamatkan sama penyelamat. Makanya bisa selamat. Buat balas budi, anak ini harus menyerahkan diri buat jadi istrinya. Apa? Kamu? Keponakan Yuerong, kamu harus pikirin baik-baik. Budi baik yang nyelamatin nyawa emang harus dibales. Tapi nggak usah sampai ngorbanin diri sendiri juga, kan? Nggak usah nasehatin aku lagi. Ngako. Orang ini aja kamu nggak tahu siapa? Masa segampang itu nentuin jodoh seumur hidup? Aku punya cara sendiri buat nemuin dia. Dan, Bapak jangan lupa, penyelamat itu kuasai api spiritual. Pasti dia seorang alkemis yang kuat. Orang kayak gitu, di seluruh kota Qingfeng, jarang ada. Aku seumur hidup cuma mau nikah sama dia. Kalau soal Suyang, aku nggak suka. Nona, jangan marah. Tuan juga ingin mencarikan jodoh yang baik buat Nona. Bagus apaan? Soal Suyang itu, aku udah nyari tahu dari dulu. Sifatnya sombong dan semena-mena, dan suka ngejahatin keluarga sendiri. Nggak peduli seberapa besar bakatnya, aku tetap nggak suka. Gimana, Paman Zhao? Ada kabar tentang penyelamat? Nona, sesuai perintah Nona, aku udah cari tahu. Seluruh kota Qingfeng. Cuma, Guru Lin dari Pavilion Danding, yang punya api spiritual itu. Mungkin dialah yang nyelamatin Nona. Nona, cepet siapin kuda. Aku mau ke Pavilion Danding buat kunjungi penyelamatku. Shen Yuerong, bocah ini nggak tahu diri. Ma, nenek, urusan perjodohan kita sama keluarga Shen, udah batal ya? Aku malah ngerasa semuanya beres. Karena Yuerong bocah itu mau cari penyelamatnya. Ya udah, biarin aja dia cari. Kita tenang aja nunggu. Nana, Dia bilang penyelamat itu kuasai api spiritual. Kayaknya pasti Guru Lin dari Pavilion Danding itu. Umurnya mungkin seumuran aku. Yuerong bocah ini, masa mau rela nikah sama kakek-kakek? Nanti setelah dia kecewa, sadar sama kenyataan, pasti dia akan berubah pikiran, dan balik lagi ke kamu. Baik. Nenek, yang dengerin nenek, nanti dia pasti nurut. Setelah minum pil Huiyuan, bisa pulihkan kekuatan spiritual, cepat sembuhin luka. Apa? Aku baru pertama kali coba, langsung dapat kualitas sempurna. Kayaknya udah bisa coba bikin pil tingkat 2, pil penembus batas, bisa bantu kultivator level 9 key training, naik ke tahap foundation building. Pil ini lumayan bagus sih, tapi bahannya butuh inti monster. Oh, si tuamu punya benda ini di tas sakunya. Bener, kekuatan kultivasiku masih kurang sedikit. Membuat pil tingkat 2 agak maksa sih. Tapi nggak apa-apa. Aku bentuk pilnya. Satu pil kualitas bawah, 2 pil kualitas sedang. Sekarang aku bisa dibilang, alkemis tingkat bumi beneran. Nanti yang kualitas sedang, akan dijual di Pavilion Danding. 2 sisanya aku simpen sendiri. Kebetulan besok ada lelang. Mending bahan sisanya kupakai sekalian. Ini pil-pil yang kubuat 2 hari terakhir, 30 pil pengumpul chi dan 15 pil pemulih energi. Bawa ke lelang aja. Alkemis biasa. Sehari susah bikin 10 pil. Pantesan senior. Bikin pilnya cepet banget. Selain itu, ada 1 pil pemecah batas. Pil pemecah batas? Kaget? Nggak, kemampuan alkemis Pak Lin itu dalam dan gak ketebak. Aku yang kurang pengetahuan, pil pemecah batas di antara pil tingkat 2, juga termasuk susah. Kayaknya kemampuan alkemis Pak Lin lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tenang aja Pak. Aku akan jual pil ini. Di lelang besok. Pasti harganya lebih tinggi. Dari jual biasa, dapat banyak uang. Oh iya, Pak Lin.
Keluarga Su juga mau ikut lelang besok. Mereka kirim orang untuk minta maaf. Ini barangnya. Lihat, Oh, siapa yang datang? si jenius keluarga Su. Su Qingyu. Entah Pak Lin ini gampang diajak bicara apa enggak. Kalau enggak mau terima permintaan maaf, masalah ini susah diurus. Nona Su, ini Pak Lin. Aku Su Qingyu, salam hormat buat senior. Hei, Kak Xingyu. Boleh juga nih godain dia. Katakan, ada apa? Beberapa hari lalu, sesepuh dan murid keluarga Su dengan bodohnya, menyinggung senior. Hari ini aku khusus datang minta maaf. Mohon senior berbesar hati. Terima ini. 15 jenis bahan ramuan alkimia. 3 indie monster tingkat 1. Keluarga Su kali ini jarang-jarang berlaku dermawan. Sedikit bahan alkimia aja mau ngebuang aku. Apa keluarga Su nggak respect sama aku? Kak, ada perlu apa? Silakan bilang aja sama aku. Keluarga Su pasti bakal nyiapin dengan sekuat tenaga. Menarik. Nona kecil, menurutku kamu lumayan serius. Masalah ini selesai sampai sini aja. Makasih Kak, udah ngemaafin. Maafin aku, Kak. Aku ada satu permintaan lagi yang lancang. Coba bilang apa yang kamu minta. Aku udah lama banget di level 9 latihan Chi. Aku mau minta kakak bikin pil buat nembus level. Semua bahan alkimia bakal aku sediain. Inti monster tingkat 2. Monster tingkat 2, sebanding sama pembudidaya level fondasi. Intinya mahal banget, nggak kalah sama senjata kelas menengah. Su Qingyu ini beneran royal. Minta aku bikin pil. Kenapa harus aku bantu kamu? Maaf, aku lancang. Tunggu, ku dengar kamu dari Sekte Awan Mengalir? Hai. Sudahlah, ada seorang teman lamaku yang juga dari Sekte Awan Mengalir. Nona kecil, kamu sama aku lumayan berjodoh. Gini aja, 3 hari lagi kamu kesini cari aku. Makasih Kak. Kak Qingyu, kalau kamu adalah teman lamaku itu, pasti bakal kaget banget sampai nggak bisa ngontrol diri. Ada kedatang keluarga Shen. Keluarga Shen kesini ngapain? Apa mereka juga mau minta pil? Nona Shen, pemimpin Zhao. Boleh tanya, kalian ini kenapa? Ha Chen, maaf. Apakah Master Lin ada di dalam? Master Lin udah pergi. Ini aroma dia. Pak Chen, Maaf, sebelumnya, apa kamu pernah kontak sama Master Lin? Iya. bener, Master Lin itu penyelamatku. Pak Chen, boleh tahu di mana rumah Master Lin? Maaf, Nona Shen, aku juga nggak tahu tempat tinggal Master Lin. Terus? Maaf, maksudnya penyelamat yang tadi apa? Master Lin kemarin di Qinghefang, dia udah nyelamatin nyawaku. Yuerong gak bakal lupa. Aku mau ngucapin terima kasih langsung ke dia. Oh, gitu ya. Sayangnya, Nona Shen datangnya telat dikit. Gini aja. Besok Nona Shen balik lagi aja. Nanti dan Dingge bakal ngadain lelang. Master Lin bakal datang jadi tamu kehormatan. Baiklah, makasih banyak ya Pak Chen. Besok aku bisa ketemu kamu, penyelamatku. Cener, kamu udah pulang. Hari ini pergi kemana aja siang-siang? Ibu khawatir loh, sama kamu. Aku jalan-jalan ke pasar. Oh iya, kamu lagi ngapain ini? Bentar lagi kan ulang tahun ke-60 nenek. Ibu mikir, kita kan cuma numpang di keluarga Su. Kalau kita bikin sulaman lambang keberuntungan buat kado, siapa tahu bisa bikin nenek senang. Terus dikasihlah beberapa pil obat, biar kamu boleh pakai sumber daya keluarga Su buat kultivasi. Nenek itu emang pelit. Gak pernah nganggap kita ibu anak sebagai keluarga. Sudahlah, ini keinginan ibu. Bagaimanapun dia ngelakuin ini demi aku, Nan. Tapi jangan kecapean ya. Tenang aja, nggak apa-apa. Dengar-dengar Molau mau bunuh Master Lin. Udah mati. Terus gimana dong sama pil yang dibutuhin Yang R? Buru-buru banget sih. Bukannya di gudang keluarga Su masih ada pil. Oh, iya, Hongsha. Soal Qingyu, gimana katanya? Master Lin bilang masa lalu, jangan dibahas lagi. Kelihatannya Master ini cukup ngerti situasi. Ya udah gitu aja. Besok setelah lelang selesai, latengin aja buat Sowan. Sekalian minta dia bikin pil buat Yang R. Bu, ibu pikirannya lebih matang. Nanti kalau Master Lin ini bantu bikin pil, Yang R pasti bisa terobosan lebih cepat. Makasih, Nenek. Liwenshi, lapisan 5. Dengan bantuan pil. Bener-bener hasil ganda dengan usaha setengah. Kalau terus begini, gak bakal lama aku bisa terobosan sampai Lianchi lapisan 9. Udah waktunya. Hari ini dan Dingge ngadain lelang. Keluarga Su pasti pergi. Nanti pas itu. Hehe. Udah waktunya minta bunganya.
Keluarga Zhao, keluarga Sun, keluarga Shen, keluarga Su. Gede banget acara hari ini. Nggak nyangka 4 keluarga besar pada datang. Bener tuh, dengar katanya di lelang hari ini, ada pil pemecah batas tingkat 2, buatan tangan Master Lin. Kalau bisa menang lelang, bisa bikin keluarga punya satu orang kuat lagi di tahap fondasi. 4 keluarga besar, mana mungkin nggak datang. Nggak cuma itu, kepala geng harimau hitam dan geng serigala liar juga datang. Mereka berdua itu kuat di level 9 Ci. Dengar katanya mereka mau cari Master Lin, minta pil setelah acara. Qingyu, seharusnya aku nggak datang ke sini hari ini. Tapi aku mikir, kalau bisa dapat cuan, buat beliin Xiao Chen barang bagus, biarpun cuma 1 butir pil. Pengumpul Ci juga nggak apa, Tante Wan. Jangan takut, aku temen. Bagus benar, Suwan. Kok berani datang sendiri ke sini? Mending cepet sini. San Mei, cuma punya uang receh sebanyak itu. Juga mau ikut-ikutan di sini. Jangan sampai diusir lagi. Bikin malu keluarga Su. Nenek, Tante Yuru, kok kalian bisa ngomong gitu sama Tante Wan? Nak Qingyu, kamu terlalu melindungi orang ini. Lelangan dan dingge ini, bukan sembarang orang bisa ikut. Harus lihat status, kekuatan, dan uang. Paling nggak punya sedikit kualifikasi baru bisa datang. Betul, nggak punya uang nggak punya kuasa. Ya emang udah nasib. Cepat lihat, Master Lin datang. Berani hina ibuku? Kalian tunggu aja. Laki-laki sejati, hidup harus kayak gitu. Dengar katanya Master Lin itu alkemis tingkat bumi. Sekarang akhirnya lihat langsung orangnya. Lelang hari ini emang beneran pas datang. Aku kepala keluarga Zhao, Zhao Qianshan. Salam kenal, Master Lin. Aku Sun Chengfeng. Sudah dengan nama besar Master Lin. Ayah, cepat lihat, dia penyelamatku. Aku mau temu dia. Sembarangan. Master Lin itu siapa sih? Masa aku biarin kamu sembarangan? Nanti setelah lelang selesai, baru datang kunjung juga nggak telat. Hongshan, dari keluarga hormat buat Master Lin. Keluarga Su. Aku nggak pantas nerima hormat kayak gini. Master Lin, boleh nanya, keluarga Su, apa ada lagi yang salah? Barusan di luar, aku dengar ucapan dari keluarga Su, soal status dan kekuasaan, gitu, baru bisa ikut acara ini. Gimana, maksud kalian? Apa aku, Silin, terpaksa karena tekanan keluarga Su, baru ngizinin kalian datang? Nggak berani, Master Lin, aku nggak gitu maksudnya. Jangan sok-sok di depan aku. Nona Su juga datang. Waktu itu, kalau nggak karena aku lihat tulusnya cewek ini, mana mungkin aku kasih kesempatan buat keluarga Su dan juga Nyonya Suwan ini, tanpa alasan, kalian pakai hak apa ngomong menghina? Langsung minta maaf. Iya, Master Lin, ini salah aku karena nggak bisa ngatur mereka. Masih bengong aja. Maaf, kita salah. Makasih, Master Lin, udah ngasih keadilan. Aku harap nggak ada lagi. Keluarga Su ini kapan bikin salah sama Master Lin? Sampai bikin dia marah kayak gini. Kayaknya Pak Shen belum tahu ya. Dulu keluarga Su itu sombong banget. Datang ke Dandingge, terus bikin masalah sama Master Lin. Kalau bener begitu, soal perjodohan si Yuerong, harus dipikirin lagi. Untung aja Master Lin lapang dada. Kalau nggak, kota Qingfeng ini sudah nggak ada lagi 4 keluarga besar. Di jalan udah bilang, suruh kamu diam. Jangan bikin masalah. Nah, puas loh. Kak, kamu malah nyalahin aku, kalau bukan karena Suwan itu? Sudah. Kayaknya Master Lin masih nggak suka sama kejadian kemarin. Kamu sama Yang nanti lebih baik rendah hati aja. Jangan banyak omong lagi. Untung aja Suwan. Au. Orang. Au. Qi shi,
Ima. Barang ini mau aku, harganya 10.000 batu roh. Yang barang ini cuma sebatang tongkat baka. Kenapa tiba-tiba kamu mau beli ini? Bu, kamu nggak ngerti lah. Kalau Dandingge berani bawa barang ini ke sini, pasti ada yang istimewa. Lagi pula katanya tubuh roh bawa keberuntungan besar. Siapa tahu, ini mungkin harta yang sudah ditakdirkan buat aku. Anak keluarga Su ini udah bangun tuh, Bro. Mungkin beneran dia bisa merasakan harta. Apa? 11.000 batu roh. Barang ini aku ambil. Siapa yang berani rebut sama aku? Masalah. Master Lin juga tertarik sama barang ini? Bikin kitab suci Tai Chu Yuanjing bergerak. Pasti barang ini ada hubungannya dengan Tai Chu Shanti. 12.000. Cukup, Yanger. Karena Master Lin suka barang ini. Ya udah kita kasih ke Master Lin aja. Paman, maksudmu apa? Yanger, itu loh Master Lin. Nanti kita masih perlu minta dia bikin pil. Jangan sampai bikin dia tersinggung lagi. Lagi pula tongkat bakat itu mana mungkin harta. Apa kamu nggak lihat nggak ada yang nawar? Tawaran baik dari tuan keluarga Su aku terima, tapi lelang ini berdasarkan keadilan. Kalau keluarga Su mau, silakan aja. Master Lin, nggak usah sungkan. Itu keponakan aku yang kurang ajar. Maafin ya. Kakak, sudah. Hong Shen juga mikirin Yang Jangan berantem. 11.000 batu roh. Selamat, Master Lin dapat barang ini. Suyang, hampir aja dia beruntung. Barang lelang terakhir semuanya pil, ada 30 pil sempurna pengumpul ki tingkat 1, dan 15 pil sempurna pemulih energi tingkat 2, plus 1 pil pemecah batas tingkat 4, semuanya buatan Master Lin. Beneran ada pil pemecah batas? Bukan cuma itu, kamu dengar nggak? Semua pilnya sempurna. Keahlian Master Lin bikin pil beneran luar biasa. Nona Li, bagaimana cara lelang pil-pil ini? Toko kami berencana jadikan semua pil sebagai barang pamungkas, dijual satu paket, harga awal 100.000 batu roh. Baik, 10.000 batu roh ya, 10.000 batu roh. Geng Harimau Hitam ambil ini. Harimau Hitam, minggir sana. Pil pemecah ranah ini pasti aku dapatkan. 150.000 batu roh. Kalian berdua gendongan, gak usah ikut campur. Semua pil itu, keluarga Zhao ambil. 200.000 batu roh. Jauh tua. Pil pemecah ranah ini aku gak bisa kasih ke kamu. Keluarga Su berani tawar 250.000 batu roh. Beli semua pil itu. Bagus kamu. Keluarga Su. Yang lihat nggak? Pil ini yang paling penting. Pil pemecah ranah bisa bikin keluarga Su nambah satu kultivator tahap pondasi. Iya sih, kayaknya kali ini keluarga Su yang jadi pemenang terbesar. Kalian tenang aja. Nanti setelah pulang, anakmu 300.000 batu roh. Dia gila ya, keponakan Yuero. Kamu ini, tawaran ini terlalu tinggi kan? Master Lin adalah penyelamat hidupku. Keluarga Shen mau bayar lebih buat beli pil-pil itu? Kenapa nggak, Bot? Penyelamat hidup. Puji itu dia. Master Lin. Kemarin, Nona Chen pernah datang ke pavilion cari kakak, bilang mau balas budi atas pertolongan nyawa. Oh, gitu. Nih. Pil ini jangan sampai kita lepas. Cucumu masih butuh ini untuk latihan pil pengumpul chi sempurna. Oh, 350.000 batu roh. Si kecil imut ini. Keluarga Shen punya banyak uang. 350.000 batu roh, pertama. 350.000 batu roh, kedua. 350.000 batu roh, ketiga. Selamat untuk keluarga Shen, berhasil beli semua pil Master Lin. Nggak apa-apa, Yang asal kita berhasil jalin pernikahan dengan keluarga Shen, barang-barang dia bakal jadi milikmu. Sumber daya ini cuma bakal jadi bahan latihanmu. Nenek, benar juga kata nenek. Tapi, Shen Yurong kan mau cari Master Lin. Jangan takut, Yang apa kamu nggak lihat Master Lin jarang muncul? Kayaknya wajahnya nggak terlalu bagus deh. Lagi pula umurnya juga udah tua. Nanti pas lihat wajah aslinya, Shen Yurong pasti bakal nyerah. Berkat Pak berhasil bikin pil pemecah batas, hasil lelang kali ini jauh di atas dugaan, total terjual 350.000 tile perak, dari jumlah itu, 250.000 tile untuk Pak. Silakan Pak terima. Bukannya aku juga keluar 40.000 lebih TL untuk lelang. Pak Guru terlalu sopan, Pak kan tamu VIP dan Dingge, barang lelang sebelumnya anggap aja hadiah buat Pak. Oke deh, kalau gitu. Aku terima kebaikan hatinya. Oh iya Pak Guru, orang-orang dari 4 keluarga besar masih belum pergi. Mereka mau bertemu Pak. Gimana menurut Pak? Biar mereka tunggu dulu. Hai, siapkan ruang kultivasi buat aku. Siap, Pak. Window ini dari luar kelihatan biasa bang, tapi... Kita primordial, awal.
Tadi gambar itu ternyata dari tongkat api ini. Jangan-jangan ini adalah pedang dewa emas itu? Tunggu. Tadi sinar pedang itu, ternyata itu adalah warisan teknik bela diri. Teknik pedang tanpa nama, gerakan pertama, tebas awan. Teknik bela diri sekuat ini, harus ke tempat sepi buat coba. Kekuatannya gila banget. Gerakan pedang ini kayaknya lebih kuat dari teluk api. Siapa tahu udah setara teknik bela diri tingkat Suan, warisan kayak gini. Bahkan keluarga Su pun gak punya. Kalau mereka tahu soal ini, pasti marah sampai muntah darah. Harta karun jangan sembarangan ditunjukin ke orang. Mendingan hal ini jangan kasih tahu orang lain. Biar nggak ketahuan tubuh dewa primitif. Udah cukup kayak gini. Sekarang waktunya ketemu orang-orang dari 4 keluarga besar. Pak Lin apa nggak mau ketemu kita? Udah nunggu setengah Shichen. Loh, kenapa belum keluar juga? Kayaknya nyonya kedua Su emang nggak sabaran ya. Pak Lin itu kan alkemis tingkat D. Pasti sibuk banget. Kita ini mau minta tolong. Sabar nunggu sebentar aja apa sih? Betul, Kak Zhao bilang benar. Pantesan keluarga Su bisa bikin Pak Lin tersinggung. Kalau hati nggak tulus, gimana mau minta pil? Udah siap, Yuru. Jangan banyak urusan. Si Suan perempuan jalang itu berani juga datang ke sini. Kalau dulu bukan karena dia, gimana mungkin aku bakal kena marah sama Master Lin? Harus usir ibu anak jalang itu. Datang, pahlawan kita datang. Salam untuk Master Lin. Wangi pahlawan kita emang unik enak ya? Nggak tahu juga dia kayak gimana. Maaf bikin kalian nunggu lama. Master Lin terlalu sopan, bisa nunggu di sini buat Bapak. Itu kehormatan buat kami. Betul. Kami semua butuh bantuan Master. Nunggu berapa lama juga nggak apa-apa. Tapi kelihatannya ada yang nggak sabaran ya. Pak Sun, jangan asal ngomong gitu dong. Kenapa keluarga Su juga ada di sini? Master Lin, anakku yang udah bangun roh tubuhnya. Makanya khusus datang ke sini. Minta Master buka tungku bikin pil buat dia. Biaya semua ditanggung keluarga Su. Pilnya juga kami beli 3 kali lipat harga pasar. Gimana? Pakai alasan apa aku bantu keluarga Su bikin pil? Master Lin, keluarga Su mau naikkan harga jadi 4 kali lipat. Nggak usah. Aku nggak mau bikin pil buat keluarga Su, Master Lin. Gimana sampai bisa gitu sama keluarga Su? Oh? Maksudmu, kamu bisa mewakili keluarga Su? Yang? Jangan kurang ajar. Master Lin, keluarga Su benar-benar tulus minta Master bikin pil. Apapun permintaan Master, kami semua bisa penuhi. Oh iya? Teknik bela diri level Xuan. Di seluruh kota Qingfeng, cuma ada sedikit aja. Kayaknya keluarga Su nggak ada rezeki minta Master bikin pil. Ini semua gara-gara Suan, sialan lo. Kalau bukan lo, mana mungkin keluarga Su jadi malu begini. Masih nggak pergi. Maksud lo mau terus bikin muka keluarga Su jatuh. Master, aku nggak punya banyak perak. Di dompet ini semuanya harta aku. Aku mau mohon Master bikin beberapa pil pengumpul ki buat anakku. Meskipun bakatnya nggak tinggi, tapi dia selalu rajin latihan. Nggak pernah males. Sebagai seorang ibu, aku cuma mau berusaha penuhi keinginannya. Tolong kabulkan. Ya, Suan rela kayak pembantu. Buat balas budi Kak Lin. Ya, Nyonya Su Tiga sungguh ibu yang penuh kasih ya. Kasih apa? Anak kecil kesayangannya itu cuma punya bakat akar jelek. Berani juga minta pil ke Kak Lin. Nggak tahu malu banget. Keluar. Sebagai ibu, sayang banget sama anak. Mengingat ketulusanmu, aku bisa kasih kamu sedikit pil. Ini, Kak Lin, makasih. Cing Yu di sini, mewakili Xiao Chen ngucapin makasih ke Kak Lin. Kok bisa, dia dapat pil? Mulai hari ini. Don Dinggi, larang kalian berempat masuk. Sialan. Berani banget, dan dingge. Apalagi Kak Lin. Sowan si kecil imut minta, dia langsung setuju. Kami kasih harga setinggi itu, tapi dia nggak peduli sama sekali. Kak Lin, beda banget perlakukan keluarga Su. Sungguh nggak pantas. Hong Shan, gimana menurutmu? Oh, anak cuma khawatir satu hal. Kalau keluarga Zhao dan keluarga Sun berhak, Kak Lin bikin pil pemecah tahap. Keluarga Su bisa bahaya. Maksudmu khawatir nanti keluarga Zhao dan Sun punya ahli tahap pondasi lebih banyak dari kita. Betul. Nenek, om, anak punya cara. Oh, kalian lupa. Kalau anak bisa berhasil nikah sama Shen Yurong, keluarga Shen pasti bantu keluarga Su. Nanti suruh keluarga Shen beli pil pemecah tahap, lalu kasih ke keluarga Su. Bagus Yanger, nenek nggak sia-sia sayang kamu. Sepertinya keluarga Su harus ngandelin kamu buat bangkit. Nenek tenang, penghinaan hari ini, udah yang ingat dalam hati.
Nanti kalau bakat rohku berhasil, pasti balas dendam buat keluarga Su. Penghinaan dari Kak Lin hari ini, nanti pasti dibalas 100 kali lipat. Pak Lin benar-benar dermawan dan penuh welas asih. Bikin aku, Jauh, kagum banget. Keluarga Jauh terlalu memuji. Aku, Lin, cuma kadang gampang luluh hati aja sih. Omong-omong, nggak tahu nih kenapa kepala keluarga Zhao nunggu aku di sini. Ada urusan apa ya? Nggak berani sembunyiin. Keluarga Zhao mau minta 2 butir pil pecah alam dari Pak Lin. Pak Lin, kami keluarga Sun juga punya maksud yang sama. Apapun permintaan Anda, tolong kasih tahu aja. Kami pasti usahakan penuh. Karena 2 kepala keluarga udah setulus itu, ya udah aku nggak bakal basa-basi. Uang perak buat aku nggak ada gunanya. Kalau mau minta pil pecah alam, harus pakai barang bagus kayak alat sakti kelas atas atau teknik bela diri level Xuan. Baik. Asal Pak Lin mau buka tungku dan bikin pil pecah alam, keluarga Zhao rela kasih pusaka keluarga kami, teknik latih tubuh level Xuan tahap. Pak Lin, kami keluarga Sun rela kasih sebongkah biji besi hitam. Benda ini bisa dipakai buat bikin alat sakti kelas A. Mohon Pak Lin setujui. Bye. Kalau gitu, kalian datang lagi 2 hari lagi buat ambil pilnya. Bye. Kamu, keluarga Shen? Pak Lin, apa aku sebagai wanita bisa beruntung melihat wajah asli Anda? Kenapa kamu mau lihat wajah asliku? Hari itu di Qinggefang, berkat pertolongan sesepuh. Aku, Yurong, bisa selamat. Siang malam mikirin, malam gak bisa tidur. Berharap bisa lihat wajah asli penyelamatku. Aku juga belum pernah lihat wajah asli Pak Lin. Penasaran bang? Wajah asliku biasa aja kok. Nona Shen, nggak usah berharap lebih. Yorong, Pak Lin punya pertimbangannya sendiri. Jangan nakal lagi. Pak Lin, aku Yurong pamit dulu. Anakku sayang, jangan dipikirin lagi. Umur Pak Lin, mungkin sama kayak aku. Masa kamu mau nikah sama dia? Enggak, bagaimanapun juga aku harus lihat wajah aslinya sekali. Paling parah, aku datang tiap hari buat kunjungi Pak Lin. Tak usah merepotkan. Qingyu, hari ini bikin kamu ikut jalan-jalan sama aku. Maaf ya merepotkan kamu, Bibi Wan. Santai aja. Ibu, Kak Cingyu juga ada di sini. Kok baru pulang sekarang? Hari ini Tante Wan sengaja pergi ke Dandingge. Minta obat eliksir dari Master Lin buat kamu. Oh, Mak, kamu ketemu Master Lin? Lihat, Xiao Chen, ini dari Master Lin. Obat eliksir buat kamu. Semuanya pil pengumpul Qi kualitas sempurna. Kamu harus ingat baik-baik budi ini. Kata Tante Wan benar. Master Lin itu alkemis tingkat bumi. Dia mungkin gak peduli soal ini. Tapi kita nggak boleh lupa. Baik, Kak Qingyu. Mak, kalian tenang aja. Pasti aku akan berterima kasih ke Master Lin. Ya, gitu dong. Udah sore. Aku pulang dulu. Aku antar Chef. Kak Qingyu, makasih ya hari ini. Kamu dan Tante Wan keluargaku. Ah, biasalah. Tapi kamu jangan keluyuran lagi akhir-akhir ini. Sisa-sisa sekte bayangan darah baru muncul jejaknya. Mungkin mereka sembunyi di dalam kota. Orang-orang galur iblis ini paling suka membunuh dan menyedot darah. Makanya hati-hati. Oh iya, ulang tahun nenek sebentar lagi. Ingat siapkan kado. Obat dari Master Lin pasti terbatas. Aku juga akan pergi suatu hari nanti. Waktu itu, kamu tetap perlu bantuan keluarga Su untuk kultivasi. Gak usah bikin hubungan terlalu renggang. Aku pergi dulu. Xiao Chen, tadi, jangan-jangan dia iseng sama aku. Jadi maksudmu kamu gagal? Tuan, aku juga nggak nyangka. Sebelumnya, baru susah payah deal sama Molaus soal pembuatan obat eliksir. Dia malah mati. Oh, siapa yang bunuh? Master Lin, seorang pensiunan baru yang direkrut Danding. Katanya pil pecah realm yang dilelang itu bikinan dia. Menarik. Kota Qingfeng kecil, ternyata muncul alkemis tingkat bumi. Besok kamu kunjungi dia. Lihat, bisa nggak kita rekrut jadi anggota kita? Tapi Tuan, Kalau dia nolak, setidaknya di kota Qingfeng ini belum ada yang bisa nolak aku. Sekte bayangan darah. Sekarang juga. Nggak buruk, 3 pil pemecah batas semuanya kualitas atas. Dalam 2 hari total 9 pil berhasil dibuat. Udah cukup banget. Ternyata keponakan Qingyu udah lebih dulu minta pil ke Master Lin. Pantas aja murid andalan aliran awan, nggak pernah pamer. Di seluruh keluarga Su, cuman keponakan Qingyu yang bikin kita semua respect. Paman Zhao, Paman Sun, kalian terlalu sopan. Qingyu cuma kebetulan aja. Baru dapat rezeki dikasih pil sama Master Lin. Kedepannya latihan. Aku tetap harus banyak belajar dari kalian berdua. Keponakan Qingyu emang pintar bicara. Salam hormat buat Master Lin. Kenapa ya, rasanya Master Lin kayak pernah kulihat? Tatapan Kak Qingyu aneh. Jangan-jangan dia sadar kalau itu aku. Master Lin, soal pil yang kami minta, tentu udah disiapkan. Tapi barang yang Master Lin butuhkan, ini punya keluarga Zhao, teknik latihan tubuh tingkat Suan bawah, salinan 100 tempaan. Mohon Master latih sendiri, jangan disebar. Ini biji Suan dari keluarga Sun, cukup buat bikin satu senjata kualitas atas. Mohon diterima. Teknik tingkat Swan, biji besi Swan, mereka berani ngasih barang semahal itu, baru bikin Master Lin setuju bikin pil. Nona Su, punya mana? Master, barangnya ada di sini. Kalau 2 kepala keluarga ini tahu, Nona Su cuma pakai 1. Inti binatang level 2 udah dapat pil pemecah batas. Pasti mereka bakal marah sampai beneran muntah darah. Master sama orang lain cuek banget. Kok sama aku sama Bibi Wan baik bang? Apa bener karena ketulusan kita? Karena pil udah dapet. Biarin Master Lin istirahat dulu. Hari ini Nona Shen dateng cari tuan lagi. Gimana? Bilang jangan datang lagi.
Oh iya, keluarga Su hari ini juga ngirim undangan. Katanya Nyonya Tua Su mau ngadain pesta ulang tahun lusa. Khusus undang tuan. Bilang ke keluarga Su aku sibuk. Nanti aku harus nemenin ibuku. Terus siapin ruang latihan buatku. Baik, kenapa kita nggak langsung aja kunjungi Master Lin di Pavilion Elixir? Kamu tahu apa? Master Lin aja nggak sudi sama keluarga Su, masa mau ngurusin kita? Untuk menemuinya, cuma bisa mencegatnya di tengah jalan. Tapi kalau begini, kalau sampai bikin Master Lin marah, gimana kita mau minta pil? Di Dandingge, dia adalah master. Tapi kalau sudah sampai di Qinghe Fang ini, nggak bisa semaunya dia lagi. Lian Jui ini memang layak disebut teknik tingkat Xuan rendah. Bisa pakai energi spiritual untuk merangsang titik akupuntur, memurnikan tubuh. Kalau bisa mempelajarinya sampai masuk gerbang, cuma mengandalkan kekuatan tubuh aja, bisa kalahkan kultivator Lian Qi lapis 7. Kebetulan aku baru-baru ini bikin banyak pil pemurnian tubuh, bisa mempercepat kultivasi. Ini langsung masuk gerbang. Iya, kultivasi tubuh dan energi spiritual saling melengkapi. Aku ini mau menerobos ke Lian Qi lapis 6. Lian Qi lapis 6, tembus. Tahap pembangunan dasar ternyata berhasil. Bahkan lihat seluruh kota Qingfang, ahli tahap pembangunan dasar juga amat jarang. Nanti setelah balik ke sekte, aku bisa naik jadi murid sejati. Kali ini, bisa berhasil menerobos. Berkat Master Lin bantu bikin pil. Harusnya aku pergi berterima kasih lagi. Kepala Chen, maaf, apakah Master Lin masih ada? Master Lin baru saja pergi. Terima kasih atas peringatan Kepala Chen. Sekarang, aku udah punya kemampuan melindungi diri. Bisa lindungi aku dan ibu. Nggak perlu lagi terus tinggal di keluarga Su. Besok adalah pesta ulang tahun nenek. Tunggu pesta selesai, baru pergi. Master Lin, Kamu benar-benar bikin aku menunggu lama. hehe. Master Lin ternyata orang sibuk banget ya. Kami saudara-saudara udah nunggu kamu setengah hari. Oh, kalian mau cari aku bikin pil? Betul. Tapi, harus minta Master Lin ikut kami ke serigala liar, terus bicara baik-baik. Orang-orang ini nggak datang ke Dandingge bicara sama aku. Malah pilih mencegat di tengah jalan. Di dalamnya kayaknya ada jebak. Mungkin di belakang ada orang lain. Nggak mau. Master Lin, aku bukan tipe manis seperti Molau, yang jarang bertaruh. Kalau kamu nggak mau malu, Mending nurut aja. Di sini kamu bukan master, nggak ada yang bisa bantu kamu, betul, Master Lin, mending kamu sadar diri. Ikut ketua kami. Bilang, siapa yang ngirim kamu ke sini? Jangan. Pantas aja Master Lin, beneran lincah dan hebat. Latihan energi spiritual dan fisik bareng. Saya? Wah, levelnya agak rendah sih. Energi spiritual orang ini kuat banget. Dan dia langsung lihat trik aku, kayaknya dia mahir di level Juji. Kamu siapa? Aku Q, sudah adalah eksekutor dari gerbang bayangan darah. Aku Q bilang terus terang. Kami butuh Master Lin bantu bikin pil. Sekarang, kamu cuma punya 2 pilihan. Mau terima, atau mati di sini. Orang ini sebagai eksekutor gerbang bayangan darah. Kekuatannya setidaknya di atas level 2 Juji. Agak susah nih, kayaknya aku nggak punya pilihan. Master Lin, kamu orang pintar. Gerbang bayangan darahku memang sementara mundur, tapi kedepannya bukan nggak bisa. Balik lagi, asal kamu mau kerja sama. Nanti kami bisa bantu kamu jadi pembuat pil level surga. Gimana kerjasamanya? Ini pil tingkat 2, pil hati mayat. Minum ini. Teman. Katanya setelah minum pil hati mayat, Harus minum obat penawar tiap bulan. Kalau nggak, pembuluh energi putus dan mati. Kalau gitu, nyawa aku jadinya dikuasai kalian dong. Master Lin, setidaknya kamu sekarang bisa hidup. Oh, bukan. Aku tolak. pantas saja level Juji, memang susah dihadapi. Kayaknya harus cari cara. Bagus sekali sisa-sisa gerbang bayangan darah, berani-beraninya serang Master Lin di sini. Pedang awan terbang. Kamu orang dari sekte awan terbang. Kak Qingyu kok ada di sini? Tunggu, dia udah tembus ke level Juji? Master, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, makasih Kak Su udah bantu. Kalau bukan karena kakak ngasih pil, mana mungkin ikan mas hitam bisa naik level dengan lancar. Mending kakak pergi dulu aja. Orang ini kuat banget, serem. Aku bakal nahan dia duluan. Wah, beneran murid aliran awan mengalir. Baru naik ke tahap basis. Udah berani mau nahan gue. Mulutnya sombong amanat. Kalau emang mau mati. Ya udah.
Jangan pada pergi. Awas, Kak, ini formasi 100 setan dari aliran bayangan darah. Bisa nutupin area, nyuruh 100 setan bunuh orang. Meski orang ini nggak bisa ngeluarin kekuatan penuhnya, tetap aja bukan lawan buat basis biasa. Su Xingyu, Kak, lari. Hahaha. Mau lari kemana kalian? Cewek cilik, tubuhmu lumayan enak dipandang. Tenang, pasti akan bikin kamu nikmat sebelum mati. Kak, bunuh aku aja. Aku nggak mau dinodai sama dia. Hahaha, masih mau ngelawan? Kalian, nggak usah buang tenaga. Formasi 100 setan ini emang cuma tiruan. Tapi udah cukup buat ngelawan kalian. Coba aja lihat jurus pedangku ini. Hancur. Kamu, Jurus pedang tanpa nama. Kak Lin itu kuat banget. Ini pil kembali ke asal. Cepet diminum. Makasih, Kak. Perasaan Kak Lin ini akrab banget. CU orang yang aku kenal dekat. Apa mungkin dia Shen? Wah, beneran kuat banget sih. Basis kok. Banyak banget harta karunnya. Sampai punya perak 400.000 tael lebih. Sama satu kitab bela diri tingkat rendah kelas misteri. Tapi yang paling berharga tuh bendera formasi ini. Kekuatan serangannya nggak kalah dari alat magis kelas atas. Kak, mungkinkah mayat orang ini aku yang urus? Boleh juga. Lapor ke sekte, minta mereka kirim orang ke sini. Biar aman jaga-jaga. Bagus banget. Bendera formasi. Urusan di sini udah beres. Aku harus pergi. Kayaknya itu perasaanku aja. Xiao Chen kok punya kemampuan dan bakat meramu pil kayak gini. Mungkin aku terlalu keras kepala. Hari ini bener-bener berbahaya. Kalau nggak ada tongkat api dan pedang tak bernama yang bantu, mungkin aku bakal kalah sama Qiu Tao. Ilmu bela diri tingkat Xuan rendah. Tendangan awan mengejutkan. Oh, ini ternyata ilmu bela diri gerakan. Bagus-bagus. Dengan begini, bahkan tingkat pondasi, susah buat ngejar aku. Ma, ini apa? Hadiah ulang tahun buat nenek. Masih kurang sedikit. Besok kan acara ulang tahunnya. Mah, berencana selesai menyulam. Lukisan ini malam ini lebih awal. Undangan pesta ulang tahun ibu udah dikirim. 3 keluarga besar, termasuk keluarga Shen, udah setuju. Bakal datang buat ngucapin selamat. Ada juga belasan keluarga kecil menengah yang bakal kirim wakil. Makasih ya, udah repot. Hong, Ma, aku punya usul. Besok di acara ulang tahun, kita harus bikin keluarga Shen setuju buat perjodohan. Master Lin itu dari dulu nggak mau meramu pil buat kita. Bener-bener menyebalkan. Praktik yang nggak bisa ditunda. Cuma bisa ngandelin keluarga Shen buat turun tangan. Urusan ini udah kuatur sendiri. Kamu tenang aja. Oh iya, Yang besok aku bakal ngasih tahu semua orang. Kamu itu jiwa spiritual keluarga Sukita. Nanti jangan bikin aku kecewa ya. Nenek, tenang aja 100%. Aku pasti nggak bakal bikin nenek malu. Pantas aja jadi cucu kesayanganku. Ngomong-ngomong, waktu itu di pavilion di, kalau bukan karena Suwan, kita juga nggak bakal kena salah sama Master Lin. Karena alasan itu, mungkin kamu udah dapet pilnya. Kultivasimu naik 1 level lagi. Ma! Itu berarti ibu dan anak itu. Berdua itu, bikin sial sama keberuntungan keluarga Sukita. Menurutku, mending abis pesta ulang tahun, usir aja mereka sekali untuk selamanya. Biar nggak ganggu pandangan lagi. Nyuras keberuntungan keluarga Sukita. Ya, lakuin aja kayak yang kamu bilang. Pantas saja pesta ulang tahun Nenek Su. Yang datang punya orang penting di kota Qingfang
Lihat deh, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan kepala keluarga Shen. Semuanya udah datang. Beberapa kamar dagang dan keluarga kecil juga bawa hadiah mahal. Iya dong, katanya di keluarga Su ada yang bangunin spiritual body. Itu keren banget, kan? Nanti bukan cuma bisa masuk 5 sekte besar, malah bisa jadi kultivator kelas pangeran. Siapa yang nggak mau kenalan? Pemimpin geng harimau hitam udah datang. Kok nggak lihat Shubao dari geng serigala liar? Mereka kan saling musuh bebuyutan. Keluarga Shen datang. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Jangan-jangan mau suruh aku nikah lagi sama keluarga Su. Keluarga Su kan emang sahabat turun-temurun sama keluarga Shen kita. Nyonya tua ulang tahun, pasti harus datang lah. Kamu yakin? Tentu aja. Ayah ini juga berharap kamu bisa pertimbangin lagi. Kalau Su yang ini beneran spiritual body, itu buat kamu dan keluarga Shen kita, pasti jadi hal bagus kan? Kalau kamu ngomong gitu lagi, aku mau pulang aja nih. Kamu bikin aku kesel banget tau. Ya udah. Aku nggak bakal ngomong lagi. Semuanya terserah kamu sendiri. Tingkat 7, Chi Refining. Terobos. Tingkat 7 key refining? Ternyata terobos lagi kalau aku pakai semua cara. Di seluruh keluarga Su, gak ada yang bisa lawan aku. Cher, pesta ulang tahun mau mulai. Ikut ibu aja. Dengerin ibu. Nanti omongin kata-kata baik buat nenek. Ini pasti nggak ada ruginya buat kamu. Aku tahu, Bu. Ibu tuh semuanya buat aku. Mending jangan ngecewain Sudahlah, nanti setelah pesta selesai, baru kasih tahu dia soal identitas asliku. Aku bawa dia pergi aja sih. Yang, lihat nggak? Setelah hari ini, nama kamu bakal dikenal di seluruh kota Qingfang. Nanti, kamu bakal diakui semua orang sebagai jenius spiritual body. Bahkan 5 sekte besar bakal minta kamu masuk. Benar, Younger, pesta ulang tahun hari ini. Meskipun buat nyonya tua, tapi lebih karena dirimu. Nanti pas wujud rohmu sudah kuat, nama terkenal Dian, pasti harus bangkitkan keluarga Su kita. Ibu, paham? Kalian tenang aja, aku sebagai anak berbakat keluarga Su, pasti bikin keluarga Su jadi keluarga besar paling terkenal di seluruh Yan. Bagus, bagus. Baru itu anakku yang baik. Lihat, mereka ibu anak beneran datang. Wah, si pembawa sial datang. Kalian ibu anak, bener-bener nggak takut tambah apa sendiri. Nekat banget mau ganggu pesta ulang tahun nenek. Kak, tua, apa sih omongan kamu itu? Aku cuma mau kasih kado ulang tahun buat ibu. Sekadar tanda hati doang, kado ulang tahun. Itu sulaman jelekmu aja berani dipakai buat ngucapin selamat. Bener, nggak malu. Mulut kamu mending jaga baik-baik. Wah, bocah nakal. Berani-beraninya ngomong gitu sama aku. Boh. Sepertinya dia bosen hidup. Biarkan aku yang tangani. Mendingan sekarang juga usir mereka dari keluarga Su. Kamu bilang mau usir siapa dari keluarga Su? Su Qingyu, kamu. Qingyu, kamu benar-benar udah tembus ranah dasar. Apa? Rane Desar? Mana mungkin dia? Antung Master Lin bikinin aku 1 pil penerobosan ranah. Makanya bisa kebetulan tembus. Paman, Tante Yuru, hari ini hari ulang tahun nenek. Banyak orang lihat. Kalau kalian gak mau bikin malu, mending agak sopan dikit. Bibi Wan, Xiao Chen, ikut aku. Kah? Kok Qingyu juga dapat pil dari Master Lin? Ini sebenarnya gimana sih? Mungkin karena hubungan dengan sekte Liu Yun. Kelihatannya bener juga. Gadis Qingyu ini beneran beruntung. Yanger, lihat, asal kamu bisa masuk salah satu dari 5 sekte besar, nanti Master Lin juga bakal merendah buat mendekati kamu. Bu, aku ngerti. Tenang aja, asal Younger bisa masuk ke 5 sekte besar, pasti bakal bikin Lin Chen si kecil itu hilang kekuatannya. Biar kamu lega. Iya. Kenapa, Yuerong? Kamu yakin Master Lin gak bakal datang hari ini? Pasti. Dan Dingye dari sana udah balas pesan. Oh gitu. Tapi, kenapa aku ngerasain aura Master Lin? Qingyu, hari ini, kamu repot lagi ya, nyelamatin aku. Wan Yi, kita keluarga. Jangan sungkan gitu, tenang aja. Hari ini ada Qingyu, nggak bakal biarin siapapun nyusahin kamu. Kenapa dia terus lihatin aku? Apa jangan-jangan dia sadar identitas aku? Xiao Chen, kenapa? Gak apa-apa. Master Lin punya wibawa yang kuat, meskipun posturnya mirip Xiao Chen. Tapi sifat mereka beda banget. Mungkin aku kebanyakan pikiran aja. Ini beneran aura Master Lin.
Apa jangan-jangan orang ini Master Lin? Kenapa? Gak apa-apa. Master Lin itu ahli meracik obat tingkat dewa. Sangat dihormati. Orang ini posisinya di keluarga Su lagi susah. Mungkin dia pernah ketemu Master Lin. Meng Agung hadir. Nenek Agung. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahun saya. Sungguh saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain terima kasih. Silakan nikmati minumannya. Pulang dengan senang. Nenek Agung, jangan sungkan. Saya, Shen, mewakili keluarga Shen, mengucapkan selamat. Semoga Nenek Agung panjang umur dan sehat. Semoga Nenek Agung seperti Laut Timur. Panjang umur tanpa batas. Asosiasi Dagang Shen membawa 6 batang ginseng berusia 100 tahun. 1 buah giok rui spiritual sebagai hadiah ulang tahun untuk Nenek Agung. Keluarga Zhao membawa 6 pasang buah persik spiritual, 10 botol obat. Keluarga Sun membawa 1 tungku umur panjang, 100 lembar kain sutra. Pantasan aja 4 keluarga besar. Memang kaya raya banget. Hadiah ini setidaknya bernilai puluhan ribu tael perak. Ya kan itu Nenek Agung. Pilar penstabil keluarga Su, bahkan kepala keluarga Su yang sekuat itu pun, kultivator level Zuji aja harus nurut perintah. Pasti statusnya super terhormat. Yang Er, bentar lagi giliran kamu tampil. Karena Suwan si kecil imut sama ibunya mau ikut-ikutan. Ya udah, kita bikin mereka nggak bisa bangkit lagi. Ingat, kamulah satu-satunya kebanggaan keluarga Su. Tenang aja Bu, mereka berdua udah nggak bisa berbuat apa-apa. Murid keluarga Su, Su Yao, membawa satu gulungan lukisan 10.000 tahun tanpa batas. Semoga nenek panjang umur kayak Laut Timur, umur sepanjang Gunung Selatan. Murid keluarga Su, Su Ming, membawa satu set lukisan 100 umur. Semoga nenek umur sepanjang Gunung Selatan. Bagus. Kalian semua perhatian banget. Kalau gitu, aku juga nggak boleh pelit. Hang Tian, kasih masing-masing murid ini 1 botol pil obat. Iya. Makasih banyak, Nek. Kuku, Su Yang, selamat ya Nek. Semoga berkah dan sehat. Umurnya setinggi langit. Semuanya, lihat nih, ini cucu paling kusayang, Suyang. Kejadian aneh di langit beberapa hari lalu. Pasti kalian semua udah lihat, kan? Yang Er pas hari itu bangunin roh tubuhnya. Kedepannya, pasti bisa bikin keluarga Su jadi terkenal. Hebat sekali, keluarga Su benar-benar punya anak dengan tubuh spiritual, kedepannya kota King Feng kayaknya bakal diatur sama keluarga Su. Kalau si tubuh spiritual nggak mati, pasti jadi kultivator hebat, 5 sekte besar pasti pada rebutan Su Yang. Su yang benar-benar ganteng dan pinter. Nanti keluarga Sun juga minta tolong sama kamu ya. Keluarga Zhao juga terbuka buat kamu. Yang Gerku datang ucapin selamat. Pasti harus dikasih hadiah gede. Kasih 10 botol cairan pemurni tubuh, dan 5 botol pil pengumpul energi. Makasih nenek udah ngasih berkah. Kamu lihat nggak, adik nomor 3. Yang Erku udah terkenal di kota Qingfeng. Sementara kamu dan anak imut kamu cuma bahan ketawaan doang. Bu, aku sama Xiao Cheng di sini ngucapin selamat. Semoga mama sehat dan panjang umur. Ini gambar ulang tahun yang aku jahit sendiri. Moga ini barang sampah apa? Berani amat ganggu acara aku. Kamu anak nggak berbakti. Malah bawa barang sampah ganggu acara aku. Kayaknya kamu sengaja mau rusakin acara ulang tahun aku. Bikin aku marah setengah mati. Nah, gitu. Nggak lihat hadiah ulang tahunmu serendah ini? Bener-bener bikin malu keluarga Su. Ah. Nek, barang ini disimpan aja bikin sumpek. Mending dirobek aja terus dibakar di gudang kayu. Lakuin aja, kayak kata Yang. Terus 2 sampah ini, usir aja sekarang dari acara ulang tahunku. Baik. Keluarga Su emang top. Hadiah ulang tahun orang lain lo terima sambil senyum. Tapi hadiah ibuku sendiri lo hancurin. Ibuku kerja keras siang malam gak ada artinya. Dia nyulap kain dengan cahaya lilin buat ngasih lo kado ulang tahun. Bener-bener kayak ngejahit buat anjing. Kamu nih bocah kecil kurang ajar. Berani-beraninya lo bikin ribut di acara ulang tahun gue. Mau berontak ya lo, orang sini. Tunggu dulu, nenek gak usah marah sama sampah kayak dia. Mending biarin aku yang ngajarin dia pelajaran. Biar dia tahu apa itu sopan santun. Lo aja, berani. Ya udah. Bukannya keluarga Su selalu ngaku orang ini yang bangunkan roh. Lo sendiri, next. Bukannya lo juga selalu nganggap dia kuda hitam keluarga Su. Aku Lin Chen di sini, di depan semua tamu. Langsung ajak lo, Su Yang duel. Berani terima? Apa dia berani-beraninya nantang Su Yang? Apa dia punya kemampuan tinggi? Kelihatannya mbak-mbak belum tahu. Lin Chen ni anak Suwan, katanya cuma punya bakat kelas rendah. Diusir dari istana Changshuan balik ke keluarga Su, nggak ada kekuatan apa-apa. Hahaha. Sampah kayak lo emang suka minta malu. Lo pengen mati ya? Aku temenin. Jangan nanti nyungsep minta ampun.
Bang, yang ini kurang bagus. Kayaknya Su Yang kan roh sejati. Cuma bakat kelas rendah. Gimana bisa menang? Aduh, orang ini terlalu gegabah. Udah nggak dikehendaki keluarga Su? Mestinya bersabar dong. Ngapain di depan banyak cari masalah sendiri? Ana, kenapa orang-orang ini kayak Lin Guru? Sampai sekarang masih belum hilang. Boh, Xiao Chen, gimana mungkin lawan Suyang? Tolong lepaskan dia. Minggir, kamu. Nenek, bagaimanapun salahnya Xiao Chen, dia tetap cucu kamu. Dia satu darah dengan Suyang. Kenapa sih nenek harus menyalahkan dia sekeras itu? Aku menyalahkannya. Qing Yu, tadi bocah kecil itu kurang ajar banget, kan? Apa kamu nggak lihat? Tak lagi, aku nggak punya cucu kayak gitu. Dia cuma bocah kecil dari marga lain. Betul, keponakanku Qing Yu, bocah kecil ini nggak punya rasa hormat sama yang lebih tua. Bandel dan nggak bisa diatur. Kamu ini terlalu berat sebelah. Qing Yu? Nggak lama lagi. Maka balik ke sektor Liu Yun. Apa kamu mau lindungin bocah ini seumur hidup? Iya. Di keluarga Su, aku juga cuma orang luar. Sudahlah. Nanti kalau Su yang berani main keras, ya udah, aku yang akan cegah. Lin Chen, jujur saja, aku udah lama banget nahan kamu, bocah kecil. Kamu bilang kamu dan ibumu diusir dari tempat suci Changsuan, gak enak apa sih jadi merendah, melawan? Aku dan ibuku awalnya cuma mau hidup tenang. Tapi kalian pernah gak kasih kami respect sedikit aja? Shungqi, modal bakat sampah kamu itu, dan ibumu yang lemah dan gak berguna. Lihat nggak? Kak, aku udah level 7 kultivasi Ki. Kamu mau lawan aku pakai apa? Aku level 7. Kamu mau lawan aku pakai apa? Wah, tubuh spiritual yang hebat. Su yang ini bahkan belum 19 tahun kan? Kok udah punya kultivasi setinggi ini? Bolutot. Si Lin ini pasti kalah. Sayang banget pil dari Master Lin. Di seluruh kota Qingfeng, orang yang seusia Su Yang dan sekultivasi dia jarang banget. Yue Ro, kamu nggak mau pertimbangkan lagi? Kamu dengan akar spiritual inferior ini, kayaknya seumur hidup gak bakal tembus level 7. Tapi buat aku, ini cuma awal. Kalau kamu pinter, cepat berlutut, sujud, dan akui kesalahanmu. Siapa tahu aku lagi enak mood, bisa nggak jadi bunuh kamu. Oh! Tingkat 7, pemurnian Qi. Kuat banget nggak? Apa? Kamu juga sudah tembus ke tingkat 7 pemurnian Qi. Gak mungkin. Kok si kecil imut ini bisa tembus sampai level ini? Aduh. Bukannya anak ini punya bakat spiritual rendah? Anak ini beberapa hari lalu masih di tingkat 3 pemurnian Qi. Hong Shan, ini sebenarnya, kenapa? Hahaha. Bukannya kamu itu tubuh spiritual? Kok kultivasinya sama kayak aku? Aku tahu. Pasti kamu pakai cara cepat dari jalur iblis. Latihan ilmu iblis, biasanya fondasinya goyah, Qi-nya kacau. Meskipun level sama, aku masih bisa kalahin kamu dengan mudah. Trik murahan. Kamu cuma segini doang. Bahaya, itu ilmu bela diri tingkat kuning tinggi dari keluarga Su. Telapak pembuka gunung, Xiao Chen bahaya. Paman, kamu. Keponakan Qing Yu, kamu dan aku tenang aja jadi penonton. Ini yang kamu banggakan sebagai tubuh spiritual? Biasa aja. Gak mungkin, mana mungkin dia bisa kalahin Yang Er. Si kecil imut ini pasti latih ilmu iblis. Bukannya kata orang anak Su Yang itu tubuh spiritual. Kok tubuh spiritual bisa kalah sama bakat spiritual rendah? Lihat kan? Aku bilang juga, Su Yang itu sombong banget. Suatu hari pasti kena masalah besar. Aku udah kasih kamu banyak kesempatan. Sayangnya kamu nggak hargai. Hari ini aku kasih kamu pelajaran yang nggak bakal lupa. Aku kan level pendirian fondasi. Serangan full powerku malah diblokir sama dia. Nggak mungkin. Kok si kecil imut ini bisa tembus sampai level ini? Anak ini beberapa hari lalu masih di tingkat 3, pemurnian Qi.
Hongshan, ini sebenarnya kenapa? Maksudnya? Si kecil imut ini kejam banget. Malah mau hancurin dantian Yang Bilang, apa kamu latih ilmu iblis? Kalau enggak, mana mungkin tembus secepat ini? Ilmu iblis. Nggak peduli bakat orang yang latihannya gimana. Bisa maju dengan cepat. Apa benar orang ini dari jalur iblis? Pasti begitu. Si manis ini cuma punya bakat spiritual rendah. Aku andalannya apa bisa naik level sendirian. Mungkin dia sisa-sisa sekte bayangan darah. Ilmu hitam, kelihatannya kalian keluarga Su bener-bener nggak punya malu. Kak Qingyu, kamu percaya aku nggak? Aku percaya kamu. Terus kamu, kok? Aku mau buat keluarga Su. Buat keluarga Su ini, orang tua itu tahu. Apa itu jenius sejati? Su Hongshan, berani lawan aku. Apa? Dia berani tantang Su Hongshan? Apa dia digebuk sampai gila? Su Hongshan itu pembangun pondasi tingkat 2. Orang kuat. Dia cuma di tahap latihan Ki doang. Mana bisa lawan? Bang, hancurin dia? Baik. Cuma latihan Ki level 7 doang. Berani tantang aku. Kelihatannya kamu sombong banget. Xiao Chen, jangan gegabah. Om Tia. Kak Qingyu, ibuku aku serahkan padamu. Kamu si manis, beneran kira pakai ilmu hitam bisa kalahkan aku? Bisa hadapi pembangun pondasi kuat? Yang, nggak usah buang waktu sama dia. Sebentar lagi aku hancurin dia. Biar kamu puas. Apa? Teknik gerakan tingkat misterius. Ini rahasia 100 tempa dari keluarga Zhao. Rahasia 100 tempa, Xiao Chen kok bisa teknik ini? Tunggu. Jangan-jangan. Berani-beraninya belajar diam-diam teknik keluarga Zhao. Kalau begitu, jangan salahkan aku nggak kasih muka. Nggak baik. Itu teknik tingkat misterius keluarga Su. Telapak pembelah laut. Ayah, cepat selamatkan dia. Lihat teknik pedang tanpa namaku. Hongshan. Bang. Kayaknya tahap pondasi nggak ada istimewanya. Kamu jangan mendekat. Cepat. Diorang jalur gelap. Diam. Dia pasti nggak mungkin orang sekte bayangan darah. Omong kosong. Cewek Shen. Anak ini hancurin kakakku. Kultivasinya aneh. Mana mungkin bukan orang jalur gelap. Orang-orang, kemari. Pelan, Bang Lin. Boleh tanya. Dari mana lu dapetin Balian Jue? Iya, kok dia bisa Balian Jue? Itu kan rahasia keluarga Zhao yang nggak boleh bocor. Jurusan ini bukannya lu yang kasih ke gue. Anak nakal, masih aja berani ngomong besar. Keluarga Zhao ngasih jurusan level Xuan ke lo. Lu pantai. Baik. Sampai sekarang masih aja sombong. Orang-orang, tangkap dia. Berhenti! Siapa yang berani nggak hormat sama Master Lin? Apa? Master Lin? Para keluarga Zhao. Zhao Qianshan. Buta hampir aja salah kenal. Mohon ampun, Master Lin. Master Lin, gue seharusnya udah sadar dari tadi. Chen kecil beneran Master Lin. Apa? Ikan cing? Lu bilang Chen kecil itu Master Lin? Hahaha, Master Lin. Mantan sampah ini, dia itu Master Lin? Cuma nama sama doang. Diam, perempuan bodoh. Lu nggak tahu apa-apa soal Master Lin. Hari itu gue sama Bang Zhao minta Master Lin bikinin pil Pojing dan upah yang dikasih Bang Zhao adalah Balian Jue. Apa? Balian Jue sebagai upah? Pantas saja, keluarga Zhao sekarang punya 2 orang ahli level Juji. Wah, kalau gitu. Lin Chen ini beneran Master Lin. Anakku sayang. Lu tadi udah lihat kan? Ayah, aku baru aja kenali penyelamat kita. Nggak mungkin, dia Master Lin, terus kenapa dia nggak bikinin pil untuk keluarga Su? Alkemis level D dengan kultivasi Lian Qi lapis 7. Kalian pernah lihat? Bener juga, kalau dia beneran Master Lin. Itu terlalu nggak masuk akal. Bukan. Nggak pernah dengar, Lian Qi 7 bisa bikin pil Pojing dan. Iya, Balian Jue, meskipun milik keluarga Zhao. Tapi siapa yang bisa jamin nggak bocor? Nenek tua.
Kelihatannya selain umur lo panjang, di hal lain lo beneran gak berguna. Api ini, selain gue, siapa lagi yang punya? Dan Cian gue. Bu. ANH, sembah hormat kepada Master Lin. Gak usah sungkan. Chen, kamu benar-benar Master Lin ya? Ma, hal-hal ini, tolong tunggu aku nanti, aku bakal jelasin detail sama kamu. Oke. Kak Xingyu, maaf. Enggak, aku ngerti. Ya. Ngomong-ngomong, soal pil pemecah batas dan sekte bayangan darah, makasih banyak ya. Makasih apaan sih? Kita kan keluarga. Kamu nanti mau ngapain? Keluarga Su kayaknya yang gak berani lagi ngelawan kamu, Su yang kalaupun beneran roh suci, kali ini juga udah hancur total. Tante Yuru pasti gak bisa angkat muka lagi. Penyelamatku. Akhirnya aku ketemu kamu lagi, gak nyangka penyelamatku lebih ganteng dari yang kubayangkan, lebih muda, gak tahu, ada nggak kesempatan buat ngobrol berdua sama penyelamatku? Biar Yuerong bisa ungkapin rasa terima kasih. Paman Guru, ada surat dari arah kota Qingfeng. Oh, sisa-sisa sekte, bayangan darah, beneran muncul ya? Tunggu, Cahaya emas menembus matahari, roh berkumpul di Sungai Panjang. kota Qingfeng yang kecil ini. Ternyata ada yang membangkitkan roh suci. Hahaha. Bagus. Qing Yuxi, gadis kecil ini kerja bagus. Paman Guru, kamu mau ke mana? 5 sekte besar bakal buka pintu gunung lebar-lebar dalam waktu dekat. Terima murid baru. Sekarang ada yang muncul dengan roh suci. Sudah seharusnya jadi milik sekte awan mengalir kita.